Ketika Ye Qinghan mendengar ini, dia segera melepas pelindung lengan. Pelindung lengan ini terbuat dari sisik kecil berwarna merah menyala. Lembut dan terasa sangat nyaman, tetapi ada bentuk yang menakutkan di bagian atas pelindung lengan. Ibel 15 yang ganas kepalanya sangat jelas sehingga jika Anda memakainya di tangan Anda, itu akan terlihat seperti setan kecil yang menempel di lengan Anda. Benda ini tidak terlihat terlalu istimewa. Kecuali bahan anehnya, sisanya sangat biasa. Ye Qingniu mengambilnya dan mengamatinya dengan cermat untuk sementara waktu, dan kemudian menggunakan kekuatan jiwanya untuk menjelajahinya, tetapi dia tidak melakukannya, tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Setelah hening beberapa saat, dia tiba-tiba melemparkan pelindung lengannya ke udara, dan kemudian tiba-tiba mengeluarkan aliran udara cian dari tangan kirinya, mengenai pelindung lengan itu dengan keras. Bang! Aliran udara cian bertabrakan dengan keras dengan pelindung lengan berwarna merah menyala, tetapi pelindung lengan tersebut tiba-tiba meledak dengan semburan cahaya merah yang menyilaukan. Lampu merah menyala dan menghilang dengan cepat, dan kemudian pelindung lengan tersebut terlempar. Kurung siku buka. Mata Ye Qingniu berkilat, dia membalikkan telapak tangannya, dan meraih pelindung lengan di kejauhan dari udara tipis. Kemudian dia mengamatinya dengan cermat untuk beberapa saat, lalu dia tertawa dan berkata ini memang hal yang baik, tapi itu bahkan tidak terkena olehku. Tidak ada kerusakan sama sekali, pertahanan super kuat, ya, Xiao Hanzi, bawalah bersamamu, benda ini mungkin menyelamatkan hidupmu ketika kamu dalam bahaya. Ya, Ye Qinghan juga melihat dengan jelas semburan lampu merah tadi, dan sedikit senang, dia mengambilnya, lalu segera melepas bajunya dan memasang pelindung lengan di bagian dalam lengan kanannya. Benda ini diserang oleh prajurit tingkat suci tanpa kerusakan apapun meskipun Ye Qingniu mungkin tidak menggunakan kekuatan penuhnya, kekuatan pertahanannya sangat kuat. Barusan kamu bilang kamu sedang memikirkan tentang perang pemerintah. Jangan khawatir, cepat atau lambat aku akan membantumu membalas rencana Sue Wuhen terhadapmu. Kali ini, aku akan kembali dan memanggil kepala beberapa mayor keluarga untuk mendiskusikannya. Jangan terlalu memikirkannya. Ye Qingniu tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan nyaman. Saya tidak khawatir tentang itu, Anda bisa membuat keputusan. Ye Qinghan mengangguk ringan, tiba-tiba teringat pertanyaan yang ingin dia tanyakan sejak lama, Tai Sang Elder, izinkan saya mengajukan pertanyaan, dan Anda punya sejujurnya. Ini apakah ada dewa di dunia ini? Pertanyaan ini sebenarnya sudah lama mengganggu Ye Qinghan. Dia telah mendengar tentang legenda kota dewa sejak dia masih kecil. Menurut legenda, dewa Tu dari kota dewa sebenarnya adalah dewa. Selain itu, legenda keluarga Ye adalah bahwa anak-anak dari 5 keluarga besar semuanya adalah keturunan dewa. Mereka memiliki esensi dan darah dewa, ruang pemanggilan misterius, dan keterampilan misterius dari 5 keluarga besar. Sekali lagi, dia melihat kekuatan para dewa, susunan teleportasi di seluruh benua, dan pulau Netherworld, segala jenis sihir, dan segala macam misteri kota dewa. Semuanya membuat Ye Qinghan sangat bingung, apakah memang ada dewa di dunia ini? Jika Tuhan itu ada, lalu seperti apa Tuhan itu, dan kemampuan apa yang Tuhan miliki untuk mengungkapkan pendapatnya dan membuka dunia? Bisakah sungai berhenti mengalir? Bisakah kamu melarikan diri dari surga ke bumi? Atau Maha Kuasa? Tuhan, Ye Qingniu mengerutkan kening dan menatap Ye Qinghan yang tampak bahagia. Dia tahu bahwa ketika dia seusia ini, dia juga sangat ingin tahu tentang para dewa legendaris dan penuh dengan segala macam fantasi dan segala macam hal. Kerinduan. Setelah hening beberapa saat, dia berkata awalnya, saya tidak akan memberitahu Anda hal-hal ini sebelum saya mencapai alam kaisar, agar tidak mempengaruhi kondisi pikiran dan latihan Anda. Sekarang setelah Anda bertanya, saya akan memberitahu Anda bahwa ini dunia, memiliki dewa, dan bukan hanya 1, tapi 3. Berita ini membuat Ye Qinghan gemetar. Benar-benar ada dewa di dunia ini, dan ada 3 lagi. Yah, sebenarnya kalian semua membayangkan bahwa Tuhan itu terlalu berkuasa. Kalian pasti mengira Tuhan itu maha kuasa kan? Sebenarnya, Tuhan juga sejenis pejuang, tetapi ia hanya pejuang yang paling kuat secara relatif, dan itu hanya lebih kuat daripada orang suci. Itu hanya alam yang lebih tinggi. Kita biasa menyebut alam ini sebagai alam para dewa. Anda juga harus tahu bahwa ketika seorang pejuang mencapai alam kaisar, dia harus mulai memahami hukum langit dan bumi. Semakin banyak hukum langit dan bumi yang dipahami maka semakin tinggi pula alamnya, dan bila Anda memahami sepenuhnya suatu hukum langit dan bumi maka akan menjadi sempurna, ketika saatnya tiba, Anda akan menjadi dewa dan menerobos alam suci, dan mencapai alam dewa. Ye Qingniu berbicara dengan santai dan memperkenalkan arah budidaya alam kaisar kepada Ye Qinghan sebelumnya,
Meskipun Ye Qinghan hanya berada di alam marsal tingkat pertama sekarang, jaraknya jauh dari alam kekaisaran sebagai kota ilahi ke kota naga. Namun, kecepatan peningkatan kekuatan Ye Qinghan memang sesuatu yang hanya terjadi sekali dalam 10.000 tahun, dan pemahamannya mungkin sangat luar biasa. Jika tidak, mustahil baginya untuk mencapai alam yang tak terhitung jumlahnya hanya dalam waktu setahun hanya dengan mengandalkan keberuntungan dan kerja keras. Kekuatan komprehensifnya juga telah mencapai puncak alam bawahan, jadi dia melanggar aturan dan menjelaskannya kepada Ye Qinghan sebelumnya. Melihat tatapan setengah pengertian Ye Qinghan, Ye Qingniu mengangguk puas dan melanjutkan. Adapun para dewa dunia ini, tidak ada keraguan tentang dewa penguasa kota ilahi. Ada satu lagi yang tinggal di sana. Ada sebuah pulau di Laut Cina Timur yang disebut Pulau Tersembunyi. Dia juga menyebut dirinya pemilik pulau tersembunyi. Kali ini dia pergi ke pulau tersembunyi untuk menyelamatkan adikmu, sang patriark, dan berhasil menukarnya dengan pil spiritual. Nah, ada yang lain orang yang paling misterius. Dia tinggal di hutan gelap, salah satu dari 3 jedi di utara, hanya ada S asteriska tanpa nama. Kita semua memanggilnya Lord Devor. Dia adalah Raja Hutan Gelap. Adapun dewa yang menurutmu maha kuasa, dia bisa menciptakan dunia dan seterusnya. Semuanya palsu. Kamu tahu bahwa orang suci di rumah dewa perang memiliki alam suci, dan orang suci Ibel 15 memiliki bayangan Ibel 15. Nah, Anda juga melihat singa di belakang Ibel 15 hari itu. Orang suci barbar memiliki kekuatan dewa barbar. Dan alam suci melangkah lebih jauh. Di atas adalah alam dewa. Keterampilan paling umum dan fitur khusus dari alam dewa jelas ada 2 poin. Pertama, mereka memiliki daya hidup yang sangat panjang. Umumnya, pejuang di alam suci dapat hidup hingga 300 tahun, tetapi selama Anda menerobos Anda dapat memiliki setidaknya 10.000 tahun kehidupan setelah mencapai alam dewa. Kedua, Anda dapat berteleportasi di alam dewa, dan keterampilan lainnya bergantung pada persepsi individu tentang hukum langit dan bumi. 10.000 tahun kehidupan. Ini hampir sama dengan keabadian, teleportasi, siapa yang bisa menghindari keterampilan ini? Siapa yang bisa membasminya? Kata-kata dan penjelasan Ye Qingniu membawa Ye Qinghan ke tingkat baru, alam baru, tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak diketahui, alam magis. Bekerja keras. Saat kamu memasuki ranah kaisar, aku akan menjelaskannya kepadamu lagi. Sekarang kamu tahu lebih banyak tentang sisanya, itu tidak akan ada gunanya bagimu. Yang ingin aku katakan padamu adalah selama kamu bekerja keras, tidak ada yang bisa menjadi dewa. Pejuang alam, jadilah dewa. Ye Qingniu menatap Ye Qinghan dengan mata bersinar, mengetahui bahwa kata-katanya telah menyentuh Ye Qinghan, jadi dia berhenti berbicara dan menepuk Ye Qinghan. Bahu Qinghan berjalan jauh. Keabadian, teleportasi, tak terkalahkan sejati. Penguasa kota ilahi, penguasa pulau tersembunyi, penguasa pemakan. Kurung siku buka. Ye Qinghan berdiri dengan bodohnya di taman, berdiri sendirian untuk waktu yang lama, dengan kerinduan dan fantasi akan prajurit tingkat dewa di benaknya. Ternyata Tuhan bukanlah Tuhan, melainkan pejuang sakti di alam dewa, dan setiap orang bisa sukses dengan usahanya. Meskipun tidak ada seorang pun yang pernah mengalami menjadi dewa selama ribuan tahun, ini masih memberi Ye Qinghan motivasi yang sangat kuat. Bekerja keras. Selama kamu bekerja keras, kamu bisa menjadi dewa legendaris. Meski jalan ini sangat tipis dan jauh, setidaknya ini adalah sebuah harapan, sebuah puncak yang bisa dilampaui. Ye Tianlong sangat bersemangat, kegembiraan ini membuat jiwanya sedikit gemetar, seperti setahun yang lalu ketika dia pertama kali mengetahui bahwa Ye Qinghan memiliki binatang suci itu. Sejak Ye Dao meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu, dia berhati dingin dan pensiun, tidak lagi tertarik dengan urusan keluarga Ye, dan suasana hatinya tidak bersemangat atau bahagia selama lebih dari 10 tahun. Setahun yang lalu, Ye Qingwu dengan tegas menghancurkan jimat komunikasi giok yang diberikan Ye Qingniu kepadanya, membuatnya khawatir. Akhirnya, dia datang ke Taman Suixin dan melihat tubuh Ye Rong dan pengorbanannya yang pingsan. Ye Qingyu, yang terpesona, juga melihat pemuda yang pantang menyerah, pria yang berdiri di lapangan. Saat itu dia sedang bersemangat dan jiwanya bergetar. Jadi dia mengambil tindakan tegas, memenjarakan Ye Jian, mengusir Ye Qingkuang, dan mengirim semua generasi muda elit keluarga ke Pulau Netherworld. Ia bahkan pergi ke Laut Cina Timur untuk meminta pil spiritual. Segalanya dilakukan untuk menyelamatkan anak laki-laki itu, sang cucu yang dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak akan lagi memanggilnya kakek. Hari ini, dia akhirnya menerima berita, surat penting dari Ye Qingniu. Ia menerima surat yang kembali membuat jiwanya gemetar karena kegembiraan.
Kurung siku buka. Ye Qinghan menerobos ke alam marsal dan maju dalam keterampilan tempur gabungan. Saat ini, kekuatan komprehensifnya tidak terkalahkan di alam kaisar, benar-benar tak terkalahkan. Satu orang membantai ribuan monster dan barbar, dan juga membasmi monster kakak, karena istana dewa perang miliknya meraih kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Tangan yang memegang surat itu sedikit gemetar, bukan karena dia menderita pikun, tapi karena dia terlalu bersemangat. Senyuman di sudut mulutnya perlahan melebar, dan akhirnya berubah menjadi tawa liar. Pemimpin klan, apa berita besarnya? Tawa itu membuat Ye Baihu khawatir di luar loteng. Ye Baihu menatap Ye Tianlong yang tertawa dengan heran, dengan raut wajahnya. Ragu, dia mengenal Ye Tianlong, jadi dia bisa menambahkan keraguan. Apa yang terjadi yang membuat Ye Tianlong yang kaku dan serius tertawa terbahak-bahak? Ye Tianlong tidak berbicara, terus tertawa, dan hanya menyerahkan surat di tangannya kepada Ye Baihu. Ye Baihu meliriknya dengan cepat, dan ekspresi bingungnya dengan cepat digantikan oleh keterkejutan dan ekstasi. Mereka sangat akrab dengan catatan Ye Qingniu di surat itu. Karena itu ditulis tangan oleh Ye Qingniu sendiri, tidak ada kesalahan tentang itu. Pada usia 16 tahun, di level marsal, yang terpenting adalah keterampilan tempur gabungannya yang luar biasa benar-benar dapat ditingkatkan. Keterampilan sesat seperti itu telah ditingkatkan, dan sekuat keterampilan ilahi. Ini hanyalah kegembiraan yang luar biasa. Jika dia terus berlatih dengan kecepatan ini, selama Ye Qinghan diberi waktu lebih dari 10 tahun, begitu dia memasuki alam kaisar, dia mungkin mengancam para prajurit alam suci. Kecepatan kultivasi yang tidak normal, He tidak tahu bagaimana menggambarkan keterampilan sesat seperti itu, dia hanya bisa mengatakan itu terlalu menantang surga. Pemimpin klan, jika kamu melatih anak ini dengan baik, mungkin di masa depan, dia akan menerobos ke dunia nyata para dewa, dan keluarga Ye akan dapat pulih. Kemuliaan zaman para dewa kuno. Ye Baihu menghela nafas diam-diam untuk beberapa saat, lalu tiba-tiba matanya berbinar dan dia berkata kepada Ye Tianlong. Mata Ye Tianlong berbinar, dan matanya penuh kegembiraan sulit untuk mengatakannya sekarang. Anda tidak tahu betapa sulitnya menerobos ke alam dewa, tapi saya tahu jika anak ini dilatih dengan benar, dia dapat memimpin keluarga Ye menuju kejayaan setidaknya selama ratusan tahun. Ya, saya memperkirakan bahwa kemuliaan keluarga Ye akan lahir dari anak laki-laki ini. Anak laki-laki ini memiliki terlalu banyak rahasia, dan pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas. Ye Baihu menghela nafas sejenak, memikirkan semua hal yang terjadi pada Ye Qinghan. Ketika aku juga khawatir apakah Ye Qinghan akan terluka di Pulau Netherworld karena kekuatannya yang rendah. Tanpa diduga, dalam sekejap mata, anak ini akan menjadi tak terkalahkan di Pulau Netherworld dalam sekejap mata. Berpikir hati-hati di dalam hatinya, dia harus bertanya kepada anak laki-laki itu dengan hati-hati ketika dia kembali ke Yejia, jika tidak, dia tiba-tiba teringat akan berita yang dia terima di pagi hari, dan mau tidak mau berkata dengan cemas pemimpin klan, saya menerima berita pagi ini bahwa transmisi kota naga susunannya rusak, dan mungkin perlu waktu 2 atau 3 bulan untuk memperbaikinya. Apakah menurut Anda seseorang dengan sengaja menghancurkannya? Susunan teleportasi dihancurkan. Ye Tianlong sedikit mengernyit, mencerna berita itu dengan hati-hati, tapi tak disangka sesaat kemudian dia tiba-tiba berteriak tidak, pasti ada yang salah di sini. Bagaimana susunan teleportasi bisa rusak secara kebetulan? Sudah lebih dari 10 tahun tidak rusak, dan sekarang Xiao Hanzi sedang mogok tepat ketika dia akan kembali. Ye Tianlong dan Ye Baihu berkata satu sama lain. Saling memandang, pasti ada sesuatu yang salah. Setelah beberapa saat, Ye Tianlong sepertinya memikirkan sesuatu, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap, dan dia berteriak dengan marah tidak, menurut mentalitas Ye Qinghan, dia mengetahui bahwa saya memperoleh pil dewa spiritual. Saya pasti tidak akan menunggu beberapa bulan, saya khawatir saya sedang dalam perjalanan sekarang dan harus segera kembali ke Changcheng. Tidak, Baihu, cepat bawa orang untuk melindunginya dan kembali. Bergegas. Langsung kembali ke Changcheng dari Sencheng, itu akan memakan waktu paling cepat sebulan, yang paling penting adalah jika mereka ingin buru-buru kembali dalam garis lurus, mereka harus melewati tempat yang tidak dipedulikan siapapun, Gunung Luoshan, salah satu dari 3 tempat paling berbahaya di daratan. Ye Dao dibasmi oleh klan Ibel 15 di Gunung Luoshan saat itu. Memikirkan hal ini, wajah Ye Baihu berubah beberapa kali. Tanpa berkata apa-apa, dia dengan cepat berbalik dan bersiap turun gunung untuk memanggil orang. Tidak, kamu tinggal di rumah dan aku sendiri yang akan membawa orang-orang ke sana. Ye Tianlong berjalan bolak-balik beberapa langkah dan tiba-tiba berteriak. Kemudian sosoknya tiba-tiba menyapu keluar,
dan pada saat yang sama dia mengeluarkan raungan keras yang mengguncang seluruh keluarga Ye. Jadi, para tetua, berkumpullah di ruang penyiksaan. Raungan Ye Tianlong membuat semua orang di keluarga Ye khawatir. Ye Qiang meletakkan tombaknya, dengan keterkejutan di wajahnya yang halus, dan kemudian menusukkan tombak di belakangnya, dan dengan cepat berlari menuju aula eksekusi. Ye Tianxing meletakkan buku itu di tangannya, Ye Tianxing meletakkan cangkir teh di tangannya, Ye. Lusinan tetua bergegas ke pintu masuk ruang penyiksaan untuk pertama kalinya, saling memandang, bertanya-tanya mengapa Ye Tianlong marah dan melemparkan semua orang berkumpul di ruang eksekusi. Kemudian sesepuh lainnya menyinggung kekuatan naga Ye Tianlong akankah insiden Ye Jian setahun yang lalu terjadi lagi. Fiuh, Ye Tianlong berubah menjadi bayangan hitam dan terbang langsung dari belakang rumah Ye. Kemudian dia melirik para tetua di lapangan dan dengan cepat memanggil nama mereka, Ye Qiang, Ye Tianxing, Ye Kuan, kamu ikuti aku, orang-orang lainnya ditempatkan di Ye Jia, dan semuanya akan tunduk pada pengaturan Ye Baihu, ayo pergi. Setelah beberapa saat, bayangan hitam dari Ye Jia muncul dari langit, dan kemudian dengan cepat terbang menuju barat daya. Orang-orang Changcheng di bawah kaget dan bingung. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi. Ye Ju sebenarnya mengirimkan begitu banyak orang kuat. Apakah Anda siap untuk membasmi binatang suci Qinglong di hutan berkabut? Ye Qinghan memang telah meninggalkan kota ilahi. Pada hari ketiga, dia menerima pesan lain dari kota ilahi bahwa susunan teleportasi di kota naga akan membutuhkan waktu 2 atau 3 bulan lagi untuk diperbaiki. Ye Qinghan menemukan Ye Qingyu dan mengusulkan permintaan untuk langsung kembali. Kurung siku buka. Kota ilahi terletak di tengah 3 istana. Jika Ye Qinghan bergegas kembali dalam garis lurus dan bergerak maju dengan cepat, hanya perlu 5 hari untuk memasuki area istana Ares, dan kemudian berkendara langsung ke Changcheng dalam waktu lebih dari setengah bulan. Tentu saja, jika Ye Qingyu terbang kembali langsung bersama Ye Qinghan, mungkin hanya butuh 7 atau 8 hari. Hanya mendengar bahwa Ye Qinghan akan kembali, Ye Qingyu juga buru-buru membuat keributan untuk kembali. Ketika Ye Qinghan kembali, Yue Qingcheng pasti akan mengikutinya ke rumah Ye, dan melihat Ye Qinghan menyelamatkan Ye Qingyu dari bangun, dan kemudian menikah ke Ye Qinghan, Yue Qingcheng, dan Ye Qingyu semuanya telah kembali. Feng Zi dan Hua Chao juga membosankan, rumah Yue Qingcheng San berjanji untuk memberi mereka masing-masing 2 wanita Jinghu, tentu saja mereka juga akan membuat masalah kembali. Bahkan mereka yang berada di alam kekaisaran bisa terbang di udara, dan tentu saja para tetua juga bisa terbang. Awalnya, Ye Qinghan ingin meminta Ye Qingyu dan para tetua untuk terbang kembali ke Changcheng bersama mereka. Tapi Ye Qingyu segera menolak gagasan kekanak-kanakan itu. Tentu saja, tidak ada masalah jika Ye Qingyu Sein Realem terbang sendirian. Tidak ada masalah dengan para tetua yang memimpin orang, tetapi masalahnya ada pada tuan dan nyonya muda. Perlu Anda ketahui bahwa jika Anda terbang cepat di udara maka Anda akan terkena tekanan udara yang kuat, keadaannya tidak dapat bertahan dalam waktu yang lama. Orang kuat di alam kekaisaran bisa melindungi tubuhnya dengan semangat juangnya sendiri, tapi dia tidak bisa melindungi orang yang dibawanya. Dan jika Anda terbang terlalu lambat, sebaiknya Anda kembali naik kereta. Jadi, semua orang berdiskusi sebentar dan memutuskan bahwa Ye Qingyu akan memimpin tim, dan beberapa keluarga besar serta tetua Longcheng akan menjaganya bersama. Pertama-tama mereka akan mengantar tuan dan wanita muda ini ke Changcheng, menyelamatkan saudara perempuan Ye Qinghan, dan kemudian berkumpul bersama. Para leluhur dari kedua keluarga mendiskusikan masalah keluarga Sue bersama-sama. Adapun Ye Sisan dan anak-anak elit keluarga, biarkan mereka mengikuti di belakang dan perlahan-lahan bergegas kembali ke rumah Dewa Perang. Pada hari keempat setelah Mansion War, 6 atau 7 gerbong super mewah dan cepat melaju keluar dari Sencheng dan langsung menuju God of War Mansion. Di dalam gerbong, Ye Qingyu memandang Ye Qinghan dan Ye Qingyu sambil tersenyum. Dia melihat keluar dan mulai memperkenalkan daerah terdekat kepada mereka. Xiao Hanzi, dalam suatu hari, kita akan mencapai sejumlah besar jedi pertama yang telah jatuh ke Gunung Luosen. Ini adalah tempat lahirnya semua harta karun dan senjata suci di daratan. Konon masih ada artefak di dalamnya, tapi tidak ada yang bisa mendapatkannya. Nah, Gunung Luosen akan membuka jalan surgawi lagi dalam 5 tahun. Jika Anda mencapai tingkat kekuatan pada saat itu jika Anda berada di alam kekaisaran, saya dapat membiarkan Anda masuk untuk mendapatkan pengetahuan dan mencari harta karun. Gunung Luosen. Ye Qinghan sedang duduk bersila di kereta, setengah menyipitkan matanya dan pura-pura tidur. Faktanya, itu terutama karena agak memalukan naik gerbong yang sama dengan Ye Qingyu dan Ye Qingyu. Saya diam-diam menyentuh, dan menyentuh, cucunya,
Dan sekarang mereka bertiga berada di gerbong yang sama. Semuanya yang kulakukan itu memalukan, jadi S**K. Selain berlatih, dia hanya memejamkan mata dan tetap diam. Saat ini, saya mendengar Ye Qingyu menyebut Gunung Luoshen dan berkata bahwa dia akan melewati Gunung Luoshen besok. Ye Qinghan membuka matanya karena terkejut dan mendengarkan penjelasannya dengan cermat. Gunung Luoshen, tempat ini familiar sekaligus asing bagi Ye Qinghan. Saya katakan itu familiar karena tempat ini adalah tempat ayah saya meninggal. Ketika Ye Dao datang ke Luoshensan sendirian, dia dihadang oleh 4 kaisar Ibel 15 tingkat tinggi dari klan Ibel 15. Ketika penyelamat dari keluarga Ye tiba, sudah sekarat setelah diselamatkan dan kembali ke Yejia, dia hanya meninggalkan beberapa patah kata lalu meninggal dunia dan kembali ke barat. Kurung siku buka. Jadi dia sudah familiar dengan tempat ini sejak dia masih kecil. Tentu saja, dia sama sekali tidak tahu tentang situasi spesifik Gunung Luoshen. Melihat Ye Qingyu mulai berbicara pada saat ini, dia dengan cepat bertanya dengan penuh minat tetua Taisang, mengapa ada harta karun dan senjata suci di Gunung Luoshen? Dan sebenarnya ada senjata dewa. Apakah ada yang istimewa dari senjata dewa itu? Apalagi, mengapa kita tidak bisa masuk setelah 5 tahun? Ya, kakek, tidak bisakah kakek mengajak kami bersenang-senang besok? Kudengar Gunung Luoshen adalah gua raksasa kuno, dan ada banyak harta karun di dalamnya. Kakek, tolong beritahu saya secepatnya, saya hampir bosan sampai mati. Ye Qingyu, yang berada di sebelahnya, juga dengan cepat ikut bersenang-senang. Dia juga tercekik akhir-akhir ini. Kakeknya ada di sebelahnya, jadi tentu saja dia tidak akan pergi minum Ye Qinghan dan berbicara terlalu banyak. Kamu bahkan tidak boleh terlalu intim, jadi itu agak membosankan. Aku hanya tidak melakukan apa-apa, jadi aku akan memberitahumu saja. Bagaimanapun, kamu akan pergi berburu harta karun di masa depan. Gunung Luoshen sebenarnya bukanlah sebuah gunung, tapi sebuah lorong yang menghubungkan aliran ruang yang bergejolak. Ye Qingyu menyentuh kepala Ye Qingyu, tersenyum penuh kasih sayang, berpikir sejenak, dan kemudian mulai menjelaskan kepada mereka berdua. Itu bukan gunung, itu sebuah lorong. Apalagi yang ada tentang aliran ruang yang bergejolak? Ye Qinghan bertanya dengan penuh minat ketika dia mendengar hal baru untuk pertama kalinya. Aliran ruang yang bergejolak. Hal-hal ini akan dijelaskan kepadamu nanti ketika kamu memasuki alam kaisar. Kamu tidak perlu bertanya lagi, dengarkan saja baik-baik. Dan aku tidak bisa menjelaskan banyak pertanyaan dengan jelas. Mereka semua diturunkan dari nenek moyang kita. Ye Qingyu menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab pertanyaan Ye Qinghan, tetapi melanjutkan apa yang baru saja dia katakan. Dahulu kala, sekitar 100.000 tahun yang lalu, ada seorang yang sangat kuat Tuhan. Sayangnya, dia terluka parah. Dia untuk sementara mantan jenderal menyembunyikan harta hidupnya di sebuah tempat yang disebut Paviliun Kaisar Jiwa. Kemudian dia menciptakan banyak paviliun suci kecil di aliran turbulen ruang pesawat yang tak terhitung jumlahnya, dan membuat jalur penghubung. Para pejuang alam material ini, dalam rentang kekuatan tertentu, Anda dapat pergi berburu harta karun setiap 10 tahun. Jika Anda cukup beruntung untuk bertahan hidup dan mendapatkan harta paling penting di paviliun dewa kecil, maka jika orang ini menjadi dewa di masa depan, dia akan memiliki kesempatan untuk memasuki Kaisar Jiwa. Cari harta karun di paviliun dan dapatkan harta yang ditinggalkan oleh para dewa kuno. Melihat ekspresi Ye Qingyu dan Ye Qinghan seolah-olah mereka sedang mendengarkan dongeng, Ye Qingyu terkekeh. Tentu saja, dia juga seperti ini ketika pertama kali mendengar cerita ini. Setelah berhenti sejenak untuk membiarkan mereka berdua mencernanya, dia melanjutkan. Untungnya, pesawat naga api kita, juga dikenal sebagai benua naga api, memiliki paviliun dewa kecil di aliran ruang yang kacau, dan jalur penghubungnya adalah Gunung Luoshen. Adapun ranah kekuatan yang bisa dimasuki benua kita, itu hanya ranah kekaisaran. Mereka yang lebih tinggi atau lebih rendah dari ranah ini tidak bisa masuk. Dengan kata lain, mereka yang lebih tinggi dari ranah kekaisaran tidak bisa masuk sama sekali, dan mereka yang lebih rendah daripada alam kekaisaran tidak bisa masuk. Kalau tidak, 100% kematian. Setelah Ye Qingyu selesai berbicara, Ye Qingyu dan Ye Qinghan terdiam untuk waktu yang lama sebelum mereka sadar. Mereka saling memandang dan saling memandang, masing-masing melihat keterkejutan di mata orang lain. Pada saat yang sama, apa yang paling mereka pikirkan adalah bahwa mereka sebenarnya adalah dua katak di dasar sumur. Mereka awalnya mengira kekuatan dan pengetahuan mereka sangat kuat, tetapi mereka tidak menyangka bahwa air di Yanlong benua masih begitu dalam. Mungkin mereka hanya melihat sudut kecilnya dengan jelas. Jadi bukankah Gunung Luoshen sangat berbahaya?
Ye Qingwu menepuk jantungnya untuk mengungkapkan keterkejutannya, memiringkan kepalanya dan bertanya. Ada 3 tingkatan di Gunung Luoshen. Anda harus mengingatnya dan berhati-hati saat pergi berburu harta karun di masa depan. Segera setelah Anda memasuki Gunung Luoshen di tingkat pertama, Anda akan memasuki alam psikedelik terlebih dahulu. Ini adalah ilusi kuat yang ditetapkan oleh Dewa Kuno. Alam jiwa belum mencapai. Mereka yang berada di alam kekaisaran tidak akan 100% pernah keluar dari ilusi ini, atau bahkan mati secara langsung, jadi saya katakan bahwa prajurit di alam kekaisaran akan mati jika mereka masuk. Di Gunung Boneka kedua, Anda akan bertemu dengan boneka-boneka dengan kekuatan yang sama persis dengan Anda, dan di dalam diri Anda tidak dapat menggunakan keterampilan apapun, karena dia adalah boneka tanpa jiwa, dan keterampilannya tidak efektif. Kecuali Anda memahami hukum surga dan bumi, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkannya seumur hidupmu, dan jika kamu tidak bisa mengalahkannya, kamu bahkan tidak akan pernah berpikir tentang tingkat kedua. Tingkat ketiga, saya tidak tahu apa yang terjadi, karena semua orang yang masuk sudah mati. Begitu ganas, tidak ada yang berhasil memasuki tingkat ketiga. Jadi bagaimana kamu bisa mendapatkan begitu banyak harta dan senjata suci di benua Yanlong? Jantung Ye Qinghan berdetak kencang saat mendengar ini, dan pada saat yang sama kali dia merasakan darahnya mendidih, jadi dia bertanya dengan cemas. Ye Qingniu memarahi dengan marah dan lucu. Dasar bodoh, setelah tingkat ketiga dilewati, orang itu akan langsung memasuki paviliun Dewa Kecil dan mendapatkan harta paviliun Dewa Kecil, dan Gunung Luoshen akan langsung dihancurkan. Adapun orang suci, selama Anda memasuki Gunung Luoshen, Anda akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta karun. Di jalur penghubung pusat Gunung Luoshen, harta karun kadang-kadang akan terbang keluar. Merupakan keberuntungan Anda jika Anda dapat menemukannya. Tentu saja, setiap saat jalan surgawi terbuka, hanya benua Yanlong yang akan mengatur orang-orang di alam kekaisaran untuk berburu harta karun selama 10 hari. Setiap orang hanya akan mencoba peruntungannya di tingkat pertama dan kedua. Sangat sedikit orang atau bahkan hampir tidak ada yang akan naik ke tingkat ketiga. Ingat, jika kamu pergi berburu harta karun di masa depan, kamu tidak akan bisa memasuki level ketiga. Meskipun harta itu penting, hidup lebih penting. Oh, itu dia, hehe. Cukup menyenangkan, Xiao Hanzi, latihan keras, dan kita berdua akan pergi berburu harta karun bersama di masa depan. Ye Qingwu jelas tidak mengingat peringatan Ye Qingniu, dan berkata sambil tersenyum. Bagaimana ayahku meninggal saat itu? Ye Qinghan mengabaikan Ye Qingwu, tetapi menatap Ye Qingniu dengan tatapan kosong, dan bertanya tentang penyebab kematian Ye Dao. Si idiot ayahmu itu. Ye Qingniu menggelengkan kepalanya, sedikit tidak berdaya, dan berkata sambil menghela nafas, ayahmu awalnya bertarung di istana yang kacau 30 tahun yang lalu, mengandalkan kekuatannya yang luar biasa, dan yang ke-8 kelas naga dan singa binatang perang menunjukkan kekuatan besar dalam pertempuran istana dan menjadi terkenal. Awalnya, kakekmu tidak mengizinkannya berpartisipasi dalam perburuan harta karun di Gunung Luoshen 10 tahun yang lalu untuk menghindari sasaran dan dibasmi oleh monster dan orang barbar. Tapi dia tidak melakukannya. Kupikir ayahmu, si idiot itu, benar-benar lari dari Yejia dalam semalam dan menyelinap masuk sendirian segera setelah jalan surgawi dibuka. Akibatnya, dia dikepung dan dibasmi oleh 4 Kaisar Ibel 15 dari klan Ibel 15. Ketika semua orang di keluarga mengetahui bahwa dia sedang sekarat. Sebenarnya itulah yang terjadi. Ye Qinghan mengangguk ringan, dan dia menjadi semakin ingin tahu tentang Gunung Luoshen, yang akan dia tiba besok. Seperti apa rupa salah satu dari 3 jedi terhebat di daratan. Mencicit, iring-iringan mobil perlahan berhenti di tepi sungai kecil. Ada keributan di luar gerbong. Matahari akan segera terbenam. Tampaknya pasukan besar sedang mencari tempat untuk mendirikan kemah. Setelah melakukan perjalanan siang dan malam selama beberapa hari terakhir, semua orang mungkin merasa sedikit lelah. Kami memutuskan untuk istirahat malam di sini dan melanjutkan perjalanan besok. Penatua Taisang, Tuan Han, Nona Wu, kamp telah didirikan, Anda bisa turun dan beristirahat. Setelah beberapa saat, suara Ye Ping terdengar samar dari luar gerbong. Ye Qingniu mengangguk, melirik ke arah keduanya, mereka, dan memimpin. Setelah turun dari kereta, Ye Qinghan mengedipkan mata pada Ye Qingwu, memegang tangannya dan bersiap untuk turun bersamanya. Ye Qingwu memutar matanya ke arahnya, mulut kecilnya yang menawan melengkung, dan dia melepaskan tangannya dan mengikuti Ye Qingniu turun terlebih dahulu. Kurung siku buka. Saya telah melihat Penatua Ye. Begitu Ye Qingniu pergi, para tetua keluarga dan tuan muda di luar dengan cepat memberi hormat. Ye Qingniu memiliki kekuatan dan senioritas tertinggi di antara mereka yang hadir,
dan Ye Qingyu dikenal sebagai tiga teratas dalam kekuatan serangan God of War, jadi wajar baginya untuk menerima rasa hormat seperti itu. Haha, jangan ragu untuk melakukan apapun yang kamu mau. Kita semua terburu-buru kali ini, jadi semua orang telah bekerja keras. Ye Qingyu mengangguk sambil tersenyum dan duduk begitu saja di samping api yang sudah menyala. Tuan Han, Nona Wu, datang dan duduk di sini. Feng Zi di sisi lain melambai kepada Ye Qinghan, memberi isyarat kepada Ye Qinghan dan yang lainnya untuk pergi ke api lain, di mana ada bunga, rumput, bulan, Qing Cheng, Long Sainan, Long Sui Sui sudah duduk di sana. Ya, Ye Qinghan membungkukkan tangannya ke arah Ye Qingyu dan para tetua, dan berjalan ke sana bersama Ye Qingyu. Anak muda suka duduk bersama anak muda, tidak ada tekanan dan lebih santai. Ayo, ayo, ayo. Tuan Muda Han, ini tempat dudukmu, diatur bersama saudara-saudaramu. Nona Wu, silakan duduk di sebelah Tuan Muda Han. Feng Zi terkekeh dan menarik Ye Qinghan untuk menunjuk ke kursi di sebelah Yue Qingcheng. Lokasi, candanya. Tuan Muda Feng, Anda sangat aktif akhir-akhir ini. Mengapa Anda tidak meminta Qingcheng untuk mengirim murid-murid Jinghu pergi dan memberi Anda pilihan khusus? Tentu saja Ye Qinghan berhenti ketika dia melihat istrinya digoda. Lima mulai melawan, tapi dia tidak sopan dan duduk tepat di sebelah Yue Qingcheng tanpa menyembunyikan sikapnya. Han, tidak perlu melakukan ini, ikuti saja spesifikasi yang biasa. Hehe, anggap saja ini kesalahanku, aku akan menghukum diriku sendiri. Feng Zi segera menyerah setelah mendengar ini. Jika Yue Qingcheng mengabaikan reputasi keluarga Yue dan memberi dirinya adalah dua monster jelek, dia juga seorang bisu yang memakan Coptis Chinensis dan tidak bisa mengungkapkan rasa sakitnya. Yue Qingcheng sedang dalam suasana hati yang baik ketika dia melihat bahwa suaminya tidak menyembunyikan pembelaannya untuknya. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Ye Qinghan. Lalu dia mengulurkan dua jari hijau putih ke arah Feng Zi dan berkata, "Dua altar." Haha, semua orang tertawa terbahak-bahak. Mereka telah melihat kekuatan Yue Qingcheng di Pulau Fusan. Pada saat ini, Feng Zi datang ke pintu sendirian, mencari masalah. Ini bukan bintang ulang tahun lama yang gantung diri karena dia hidup terlalu lama. Penjaga yang menyertainya membawakan sebagian daging matang, serta toples anggur berkualitas. Tapi itu mungkin karena instruksi dari Ye Qingyu, jadi anggurnya tidak banyak disajikan. Tentu saja, semua orang juga tahu bahwa mereka akan melanjutkan perjalanan besok, dan dengan adanya orang tua, mereka tidak berani mabuk. Jadi semua orang mulai makan makanan lezat, minum anggur berkualitas, dan mengobrol. Kita akan melewati Gunung Luoshen besok. Semua orang harus melihat lebih dekat. Jika Anda memiliki kesempatan di masa depan, Anda harus masuk ke sana untuk berburu harta karun. Terutama Tuan Han, mungkin Anda bisa masuk dan berburu untuk harta karun dalam 5 tahun. Long Sui Liu. Dia mengambil toples anggur dengan satu tangan dan menyesapnya. Wajah tampannya sedikit kecewa. Melihat Ye Qinghan duduk di sebelah dua wanita cantik yang tiada taranya, berbicara dengan yang ini, dan kemudian berbalik berkeliling untuk menggoda yang lain, dia merasa sedikit sedih. Ketidakseimbangan, sepertinya, orang ini Ye Qinghan telah mengambil semua hal baik. Haha, segalanya tidak dapat diprediksi. Mungkin dalam beberapa tahun, Tuan Long, Anda mungkin tiba-tiba menerobos rumah kaisar. Yah, Gunung Luoshen tentu saja adalah tempat yang bagus. Anda harus masuk dan melihat apakah Anda punya kesempatan. Ye Qinghan awalnya ada di sana. He Yue Qingcheng berbisik dengan hati-hati, dan melihat Long Sui Sui berbicara tentang dirinya sendiri, dia tidak punya pilihan selain menjawab. Namun, Long Sainan melirik Long Sui Sui sekilas, dan melihat kehilangannya yang serius, dan mau tidak mau menceramahinya haha, dia. Jika dia lebih memikirkan wanita daripada berkultivasi, sekarang marsal alamnya adalah paling tidak. Setiap orang harus berlatih keras saat kita kembali kali ini, dan berusaha untuk bergabung dengan saya di Gunung Luoshen untuk berburu harta karun dalam 5 tahun. Artefak suci mungkin memiliki peluang untuk menembus 3 tingkat, atau mungkin ada harta karun yang penting di Paviliun Dewa Kecil. Paviliun Dewa Kecil, Paviliun Ilahi, harta berat, lebih penting daripada senjata suci. Kata-kata Long Sainan menarik perhatian semua orang. Ye Qinghan dan yang lainnya belajar sesuatu dari Ye Qingyu hari ini, sementara bunganya, rumput, angin, bulan ungu, dan aliran air naga. Mereka belum mencapai tingkat kekuatan tertentu, jadi tentu saja keluarga mereka tidak akan memberitahu mereka rahasia tentang benua Yanlong ini. Hua Chao mau tidak mau bertanya terlebih dahulu, keluarga Hua Chao adalah yang paling antusias dengan perburuan harta karun dan petualangan.
Tanyakan pada orang tuamu untuk detail spesifiknya. Aku hanya akan memberitahumu bahwa di Gunung Luoshen, dikatakan ada peluang untuk mendapatkan artefak tersebut. Tentu saja, tidak ada yang tahu apakah ada orang yang telah memperoleh artefak tersebut selama ribuan tahun, tapi di legenda, selama mereka yang bisa melewati 3 level pasti bisa mendapatkan artefaknya. Jika jalan surgawi terbuka dalam 5 tahun, kita mungkin bisa mendapatkan artefak itu jika kita masuk. Tentu saja, ini tergantung pada keberuntungan. Apakah kita bisa mendapatkan harta karun dari Gunung Luoshen tidak sepenuhnya jelas. Banyak di antaranya tergantung pada keberuntungan, kata Long Sainan Keikai, sebagai satu-satunya putri penguasa Istana Naga, dan dengan bakat yang begitu tinggi, tentu saja semuanya basis data kota naga terbuka untuknya, dia juga mempelajari banyak rahasia yang tidak diketahui banyak orang. Senjata suci. Kata-kata Long Sainan membuat hati semua orang terasa panas. Keluarga teratas hanya memiliki beberapa senjata suci, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyentuhnya, apalagi menggunakannya. Sekarang mereka diberitahu bahwa ada sejumlah besar senjata suci di Gunung Luoshen, serta artefak legendaris, mereka tentu saja bersemangat dan bersemangat. Long Sainan melihat ekspresi semua orang dan mengangguk puas setelah lebih dari setahun berhubungan selama perjalanan perang ini, beberapa orang telah menjadi teman hidup atau mati. Karena mereka berteman, maka ia perlu mendorong mereka untuk berlatih keras, terutama Keikai Fengzi dan Long Suiliu, meski memiliki bakat yang bagus, namun mereka terlalu main-main. Jika Anda terus bermain, pencapaian akhir Anda dalam hidup ini mungkin tidak akan terlalu besar. Kurung siku buka. Itulah mengapa dia mengungkit kejadian di Gunung Luoshen untuk memotivasi mereka. Melihat ekspresi beberapa orang, dia tahu bahwa kata-katanya memiliki efek tertentu. Setelah hening beberapa saat, dia memutuskan untuk menambahkan lebih banyak api dan berkata, "Tapi jangan senang dan jangan berpikir terlalu baik. Biarkan aku beritahu Anda, tidak ada terobosan. Tidak ada kesempatan untuk berburu harta karun di alam kekaisaran, jadi jika Anda ingin berburu harta karun dalam 5 tahun, Anda harus bekerja keras, jika tidak, Anda harus menunggu jalan surgawi untuk mencapainya. Buka lagi dalam 10 tahun. Kali ini saya di Fuzan, dan saya punya beberapa pemikiran." Liang Duo juga telah menyentuh ambang hukum langit dan bumi. Diperkirakan tidak akan lama lagi dia bisa memasuki alam kekaisaran. Dalam 5 tahun, saya pasti bisa memasuki Gunung Luoshen. Adapun apakah Anda cukup beruntung untuk masuk bersama dalam 5 tahun, maka itu tergantung pada apakah Anda telah berlatih keras, tapi saya sangat berharap itu hanya sedikit dari kita yang akan pergi ke Gunung Luoshen, salah satu dari 3 jadi hebat. Kata-kata Long Sainan mengejutkan hati semua orang, dan mereka semua memandang Long Sainan dengan kaget. Long Sainan sebenarnya akan menerobos ke ranah kekaisaran. Itu tidak akan lama, jadi mungkin paling lama hanya 1 atau 2 tahun, dan Long Sainan sekarang berusia 28 tahun, yang berarti dia memiliki peluang bagus untuk menerobos ke kerajaan sebelum dia berusia 30. Ini adalah berita yang sangat mengejutkan, lagi pula, dalam 100 tahun terakhir, kecuali ayah Ye Qinghan, Ye Dao, tidak ada seorang pun yang mampu menerobos ke alam kekaisaran sebelum usia 30 tahun. Setelah mendengar berita tersebut, reaksi pertama mereka adalah keterkejutan, dan reaksi kedua mereka adalah tekanan yang besar dan sedikit rasa malu. Setelah tertegun sejenak, beberapa orang memahami usaha kerasnya pada saat yang bersamaan. Setelah sekian lama bersama, mereka semua tahu bahwa Long Sainan bukanlah orang yang suka pamer. Dia mengatakan ini dan memberitahu semua orang berita buruk itu hanya untuk mengingatkan semua orang yang duduk di sini bahwa jika Anda ingin memasuki Gunung Luoshen dalam 5 tahun, jika Anda ingin masuk dan mencoba keberuntungan Anda untuk mendapatkan harta karun, senjata suci, atau bahkan senjata dewa, kamu harus menerobos wilayah kekaisaran dalam waktu 5 tahun. Dia memotivasi semua orang, menasihati semua orang, dan mengingatkan semua orang akan pentingnya berkultivasi secara terselubung. Haha, terima kasih, Nona Long, karena telah mengingatkanku. Ini seperti peringatan. Aku pasti akan berlatih keras di masa depan dan berusaha memasuki Gunung Luoshen bersama semua orang dalam 5 tahun. Kita akan bertualang bersama lagi. Fengzi terdiam sesaat, pertama-tama ketika dia membuka mulutnya, dia pada awalnya adalah orang yang pemarah. Ketika dia mengatakannya secara langsung, semua orang tidak merasa bahwa dia sedang pamer, tetapi malah merasakan tekadnya. Hua Chao juga berkata aku juga. Aku pasti akan menyusulmu dalam 5 tahun. Aku masih seorang pengintai dan pembasmi yang hebat. Terima kasih, sepupu, karena mengingatkanku bahwa Sui-Sui salah. Aku akan mengasingkan diri di kota Huilong. Jika kamu tidak berlatih keras, kamu tidak akan pernah keluar dari pengasingan.
Saya harap saya dapat bekerja dengan Anda dalam 5 tahun. Wajah Long Suihui menjadi panas dan dia berkata dengan serius kepada Long Sainan. Hehe, karena semua orang sangat serius, aku harus bekerja keras, kalau tidak kamu akan menyusul. Ye Qingwu terkekeh, berbaring, menegakkan puncak kebanggaannya, dan berkata. Terima kasih atas kerja kerasmu, dan kita akan naik ke Gunung Suci bersama dalam 5 tahun. Yue Qingcheng mengangguk ringan. Dia sangat percaya diri dalam kultivasinya, karena dia memiliki Ye Qinghan yang dapat memasuki keadaan jiwa yang sunyi. Selama dia menikahi Ye Qinghan, ketika saatnya tiba untuk berlatih bersama, kekuatanmu pasti akan meroket. Xiao Hanzi, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apakah kamu tidak yakin? Ye Qingwu bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat Ye Qinghan hanya menatap mereka sambil tersenyum tetapi tidak berbicara. Hehe, 5 tahun untuk menerobos alam kekaisaran. Sungguh hal yang sepele, bukankah itu hanya 2 alam? Dalam lebih dari setahun, aku telah menembus 3 alam. Ye Qinghan terkekeh dan berkata dengan acuh tak acuh. Tentu saja Ye Qinghan tidak memiliki kebiasaan pamer, dia juga menganggap Matman dan Hua Chao sebagai saudara dan sengaja memprovokasi mereka. Kata-kata Ye Qinghan jelas membangkitkan semangat beberapa orang, dan bahkan Long Sainan merasa sedikit canggung. Belum lagi kekuatan Hua Chao, Feng Zilong, dan Sui Liu, bahkan dia, yang berusia 28 tahun dan berada di puncak alam bawahan, terlalu malu untuk pamer dan tidak mampu mengambil tindakan melawan kecepatan kultivasi Ye Qinghan yang menakutkan, dan kekuatan yang kuat. Setelah istirahat malam, semua berangkat kembali saat fajar keesokan harinya, konvoi berjalan di jalan pegunungan yang tidak rata, mengeluarkan suara mencicit yang mengejutkan burung-burung di hutan yang beterbangan. Setelah berjalan sekitar 3 atau 4 jam, konvoi itu perlahan melewati hutan dan sampai di sebuah dataran. Apakah itu Gunung Luoshen? Melalui tirai kereta, Ye Qingwu dan Ye Qinghan melihat puncak gunung yang sangat tinggi dikelilingi oleh kabut putih berdiri tiba-tiba di dataran datar di kejauhan, seperti gunung di tanah datar. Itu menjulang seperti gedung tinggi, sangat menonjol dan berbeda dengan dataran berumput. Kurung siku buka. Yah, itu Gunung Luoshen. Aku akan lewat sana nanti. Ayo berhenti dan biarkan kamu turun dan melihat lebih dekat. Ye Qingniu mengangguk, tidak terkejut dengan ekspresi terkejut mereka berdua. Itu yang pertama kali dia melihat Gunung Luoshen tahun itu, Gunung Suci juga memiliki ekspresi yang sama. Gunung ini terlalu tinggi, dan berdiri tegak seperti ini. Seluruh gunung dikelilingi kabut putih, tapi tidak ada jejak kabut putih di puncaknya. Ya Tuhan, sepertinya ada loteng yang ditangguhkan di atas. Apakah itu paviliun dewa kecil? Ye Qingwu berdiri, bersandar di jendela kereta, dan dengan cermat mengamati Qiluo Sensan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan aneh, yang mengejutkannya. Tapi saat dia melihat ke puncak gunung, dia berteriak kaget. Itu benar-benar terlihat seperti loteng. Apakah legenda itu benar? Bisakah Gunung Luoshen benar-benar mencapai paviliun dewa kecil? Ye Qinghan juga melihat situasi aneh ini, membuka mulutnya lebar-lebar, dan terus membuka matanya. Luar biasa, seluruh Gunung Luoshen dikelilingi kabut putih. Separuh puncak gunung dapat terlihat jelas, dan terdapat bangunan mirip loteng yang tergantung di puncaknya. Hei, alasan kenapa kami begitu yakin adalah selama kita bisa melewati level ketiga, kita bisa mencapai paviliun dewa kecil. Sekarang kamu percaya, selama ribuan tahun, tidak ada yang meragukan legenda ini. Itu karena paviliun dewa kecil yang tertutup memang benar-benar ada, dan banyak tempat indah di Gunung Luoshen juga membuktikan hal ini. Ye Qingniu mengangguk dan menghela nafas. Luar biasa, sungguh luar biasa. Kamu benar-benar bisa melihat paviliun dewa kecil. Lalu mengapa tidak ada yang terbang langsung? Masuk ke paviliun dewa kecil dan dapatkan harta karunnya secara langsung. Ye Qingwu mengernyitkan hidung kecilnya, dia bertanya dalam kebingungan. Gadis bodoh, jika semudah itu, paviliun dewa kecil pasti sudah tidak ada sejak lama. Ye Qinghan melihat gerakan, sentuhan, lucu Ye Qingwu saat dia menggerakkan hidungnya. Sedikit kelembutan muncul di matanya, dan dia berkata dengan nada menggoda. Haha, Xiao Wu, akhir-akhir ini kamu kesulitan menoleh. Xiao Hanzi benar, jika semudah itu, Gunung Luoshen pasti sudah lama hancur. Menurut legenda, selama kamu mendapatkan harta karun Xiao Shen Pavilion, Gunung Luoshen secara otomatis akan kehancuran. Adapun mengapa tidak ada yang terbang secara langsung, inilah hal menakjubkan tentang Gunung Luoshen yang baru saja saya sebutkan. Selama semua orang dekat dengan Gunung Luoshen, tidak ada yang akan terpengaruh oleh kekuatan tak kasat mata, pembatasan. Tidak ada yang bisa terbang dan hanya bisa menggunakan berjalan langkah demi langkah,
dan gravitasi di dalamnya sangat kuat. Anda akan tahu nanti ketika Anda mengalaminya sendiri. Ye Qingyu dengan sayang menyentuh kepala Ye Qingyu dan berkata dengan sabar, dia menjelaskan. Paman Ping, mengemudi lebih cepat, aku akan ke Gunung Luoshen untuk bersenang-senang. Ye Qingyu memutar matanya ke arah Ye Qinghan, lalu menoleh ke Ye Ping yang sedang duduk di depan gerbong dan berkata. Meskipun gunung tinggi Gunung Luoshen dapat dilihat dari kejauhan, konvoi tersebut melaju selama lebih dari 1 jam sebelum para tuan dan nyonya muda akhirnya tiba di kaki gunung. Beristirahatlah di tempatmu sekarang dan biarkan mereka bermain selama setengah jam. Suara samar Ye Qingyu datang dari gerbong. Para tetua di setiap gerbong tersenyum tipis dan memerintahkan untuk berhenti bergerak maju. Tuan dan nyonya muda di gerbong, saat itu gerbong berhenti, saya melompat dari gerbong dan bersiap turun untuk melihat lebih dekat Gunung Luoshen yang sudah lama terkenal. Ye Qinghan juga tersenyum tipis, mengikuti jejak Ye Qingyu, melompat keluar dari kereta, dan bersiap untuk berjalan menuju Gunung Luoshen. Perhatikan baik-baik jadi yang menjatuhkan ayahnya Yato. Hanya saja, ketika dia baru saja melompat keluar dari kereta, dia merasa tubuhnya dipukul berkali-kali lipat dari biasanya. Sebuah kekuatan besar tiba-tiba menekannya. Ketika kakinya mendarat, tanpa sadar kakinya tertekuk, dan dia hampir duduk. Dia tergeletak di tanah, dan aliran darah di tubuhnya terasa sedikit lebih lambat. Ada perasaan sesak di dadanya, dan dia merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya. Bagaimana situasinya? Serangan musuh. Ye Qinghan segera, energi bertarungnya beredar dengan kecepatan tinggi, binatang perang itu langsung bergabung, dan dia melihat sekeliling dan mulai menjelajahi situasi sekitarnya. Tapi, tidak ada orang asing di sekitarnya, dan dia menemukan bahwa Ye Qingyu dan Feng Zihuachao, yang turun ke tanah pada saat yang sama, juga memiliki wajah terkejut dan melihat sekeliling dengan gugup, situasi yang sama pada waktu yang sama. Ups, saat ini, Long Suihui baru saja melompat dari kereta, dia mungkin turun terlalu tergesa-gesa dan bahkan tidak berdiri teguh, jadi dia duduk di tanah. Dan dia segera mengeluarkan pedang dari tangannya dan mulai melihat sekeliling dengan gugup. Jangan gugup, Long Sainan turun dari gerbong lain dengan perlahan dan anggun. Melihat orang-orang yang tegang, dia tersenyum sedikit dan berkata ini adalah salah satu lingkungan yang indah di Gunung Luoshen. Gravitasi di sini normal, 10 kali lipat dari tempat lain, kamu akan baik-baik saja setelah kamu terbiasa. Kurung siku buka. Ye Qinghan segera bereaksi, seolah-olah Ye Qingyu telah memberitahunya di pagi hari bahwa gravitasi di sini lebih kuat dari biasanya, dan dia belum melakukannya. Kenapa aku peduli? Aku hanya tidak menyangka gravitasi di sini akan mencapai tingkat yang mengerikan. Aku tidak menyadarinya ketika aku berada di dalam kereta. Sekarang aku turun, sebenarnya sulit untuk berjalan. Apalagi setelah melompat tadi, darahku terasa seperti mengalir ke belakang, membuatku merasa tidak nyaman di sekujur tubuh. Pada saat ini, ketika Long Sainan mengingatkannya, Ye Qinghan dengan cepat membubarkan fusi monster pertempuran, semangat juangnya beredar selama beberapa hari dan dia mulai menyesuaikan kondisi fisiknya. Ye Qingyu bersama begitu banyak kaisar, jika seseorang datang untuk membasminya, mereka pasti sudah mengetahuinya sejak lama. Namun saat ini mereka masih duduk dengan tenang di atas gerbong, artinya tempat ini sangat aman dan tidak perlu khawatir. Setelah pengingat Long Sainan, beberapa orang merilekskan tubuh mereka. Meskipun mereka masih sangat bingung dengan fenomena ini, mereka mengira Ye Qingyu, yang merupakan salah satu dari 3 penyerang teratas Istana Dewa Perang, sedang duduk di gerbong di sebelahnya, tetapi tidak banyak bicara, dan mereka segera menghilangkan keraguan mereka, dan mulai menggunakan energi bertarung mereka untuk menyesuaikan tubuh mereka. Sungguh menakjubkan. Ada gravitasi yang sangat menakutkan. Berjalan di sini jauh lebih sulit daripada di luar. Saya perlu menggunakan seluruh energi bertarung saya untuk melawan gravitasi dan berjalan dengan bebas. Setelah beberapa saat penyesuaian, beberapa orang perlahan beradaptasi dengan keanehan tersebut. Di sini, Feng Zi menggerakkan mulutnya dan berseru. Aku merasa seperti aku bahkan tidak bisa melompat ke sini, dan kecepatanku sangat berkurang. Sungguh menakjubkan. Setelah Hua Chao pulih, dia mencoba melompat dengan ringan. Tanpa diduga, kakinya masih di tanah, tapi dia merasa gelombang darah di sekujur tubuhnya, dia dengan cepat dia tidak berani mencobanya lagi dan berkata dengan rasa takut yang berkepanjangan. Haha, hampir tidak ada yang bisa terbang di dekat Gunung Luoshen. Semakin tinggi kekuatannya, semakin besar gravitasinya. Semua orang hanya bisa bergerak maju dengan berjalan kaki. Bahkan prajurit puncak Saint Realm hanya bisa terbang paling banyak 1 atau 2 meter. Itu masih di bawah perlawanan paksa dari domain suci,
Tetapi konsumsi energi pertempuran sangat besar, jadi kebanyakan orang pada dasarnya berjalan kaki ketika mereka datang ke sini. Long Sainan tersenyum ringan dan menjelaskan kepada semua orang lagi. Ye Qinghan mengangguk, melihat ke paviliun dewa kecil yang ditangguhkan di atas kepalanya, dan berkata diam-diam ya, tidak heran tidak ada yang bisa terbang dan langsung memasuki paviliun dewa kecil untuk mendapatkan harta karun yang penting. Di bawah gravitasi yang begitu kuat, siapa bisa terbang? Itu hanya benua Yanlong. Bukankah ada 3 orang kuat di alam dewa surgawi? Mereka juga tidak bisa terbang. Bagaimana kabut putih ini terbentuk? Sangat tebal sehingga kita tidak dapat melihat dengan jelas pegunungan di dalamnya meskipun kita berada begitu dekat. Sungguh ajaib. Kata-kata Yue Qingcheng menarik perhatian semua orang pada keajaiban pegunungan di depan mereka. Gunung Suci layak menjadi salah satu dari 3 jadi besar, ketika mereka melihatnya dari kejauhan. Seluruh gunung tiba-tiba berdiri di atas dataran seperti pilar batu yang mengeluarkan asap putih. Namun ketika mereka mendekat, mereka masih melihat semburan kabut putih, dan kabut putih terus menggulung, menutupi seluruh situasi di dalam gunung. Aku penasaran pemandangan seperti apa yang ada di dalam kabut putih itu. Apakah itu juga merupakan hamparan putih yang sangat luas? Jika itu adalah hamparan putih yang sangat luas, bagaimana para pemburu harta karun bisa menemukan arahnya? Bagaimana mereka bisa melihat dengan jelas di mana harta karun itu berada? Apakah bahayanya? Hua Chao memeluk bahunya dengan kedua tangannya, tampak bingung. Haha, sebenarnya kabut putih ini bukanlah kabut putih, tapi sesuatu yang mirip dengan perisai pertahanan energi. Long Sainan mengetahui hal ini dengan baik sejak lama, dan tentu saja dia harus menjawab pertanyaan semua orang jangan lihat ini. Kelihatannya seperti kabut putih, tetapi kabut putih inilah yang menghalangi semua orang memasuki Gunung Luoshan. Begitu orang bertemu dengan kabut putih, secara otomatis akan memantulkan orang dan benda di dekatnya. Dan setiap 10 tahun, kabut putih ini akan memantul. 3 pintu dan deretan tangga akan otomatis muncul. Ini adalah jalan surgawi. Semua orang di benua Yanlong akan dapat memasuki Gunung Luoshan melalui jalan surgawi. Tentu saja, prajurit di atas tingkat suci akan secara otomatis terpental. Kurung siku buka. Sungguh menakjubkan. Ini benar-benar di luar kekuatan manusia. Itu pasti diciptakan oleh raksasa kuno dengan kekuatan tubuhnya. Dengan hasil karya yang begitu hebat, dia pantas menjadi salah satu dari 3 jadi. Mata Feng Zi berbinar dipenuhi dengan mabuk ketika dia mendengar ini, hal yang begitu ajaib. Keberadaan fantasi seperti itu, tidak dapat dibuat dengan kekuatan manusia. Hanya raksasa kuno yang dikatakan mampu menciptakan kekuatan yang tak tertandingi yang dapat memiliki kekuatan dan keberanian yang begitu besar untuk menciptakan hal tersebut, gunung ajaib. Haha, ini memang dibuat oleh dewa yang agung. Ada banyak hal ajaib di dalamnya. Kepada semua Xiao Fengzi, jika kamu ingin memasuki petualangan perburuan harta karun dalam 5 tahun, bekerja keras saja, jika tidak kamu harus menunggu 15 tahun lagi, bertahun-tahun. Bagi prajurit di bawah kerajaan kekaisaran, masuk 10 kali lebih berbahaya, dan mereka pada dasarnya pasti mati. Long Sainan berdiri sambil tersenyum dan sekali lagi menginspirasi Feng Zidao. Setelah Long Sainan selesai berbicara, Yue Qingcheng menimbulkan keraguan di dalam hatinya saudari Sainan, tidak bisakah orang kuat di alam suci menerobos kabut putih dan perisai pertahanan energi ini? Bahkan jika itu menembus yang kecil retakan juga bisa digunakan oleh orang-orang untuk masuk. Ketika saya melihat Bai Wu, tampaknya pertahanannya tidak terlalu kuat. Terlebih lagi, dengan gunung sebesar itu dan perisai pelindung yang begitu besar, selalu ada titik lemahnya. Long Sainan terdiam beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata karena kamu dapat memikirkan hal ini, tentu saja para pendahulu juga telah memikirkannya. Memang, orang kuat di alam suci memiliki kemampuan untuk merobek sebuah lubang kecil di perisai pertahanan. Faktanya, sejarah beberapa orang telah melakukan ini di internet, tapi, tidak ada satupun ahli tingkat kaisar yang dikirim selamat, termasuk 3 ahli tingkat kaisar puncak. Setelah jalan surgawi dihancurkan dibuka, tidak ada yang keluar hidup-hidup, jadi tidak ada siapa-siapa. Beranikah kamu mencoba? Aneh, sangat aneh. Tempat ini terlalu misterius. Seberapa dalam air di benua Yanlong? Ye Qinghan mengambil alih kata-kata dan menghela nafas, ada terlalu banyak rahasia di benua Yanlong, yaitu kota ilahi di dataran tinggi, Gunung Luoshan yang diselimuti kabut, pulau tersembunyi di pesisir Laut Cina Timur, hutan gelap tak berujung di utara, dan Raja Hutan, pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Master Devourer. Ada juga rawa berkabut tempat keberadaan binatang suci yang kuat, dan ada banyak keberadaan yang tidak diketahui.
Ye Qinghan tahu bahwa pasti ada banyak keberadaan magis dan banyak rahasia yang tidak diketahui di benua Yanlong, tetapi mereka belum mencapai tingkat kekuatan tertentu dan belum memasuki alam tertentu, sehingga mereka tidak akan terpapar dan memahami hal-hal ini. Jika Anda ingin tahu lebih banyak, Anda harus kuat. Ayo, mari kita lebih dekat ke Bai Wu dan melihat-lihat, lalu melanjutkan perjalanan kita. Ye Qingwu tersenyum tipis, menyela kontemplasi Ye Qinghan, dan semua orang mulai berjalan maju dengan paha mereka yang berat terangkat. Setelah berjalan lebih dari 10 menit, rombongan akhirnya mendekati Bai Wu. Gunung Luoshan memang aneh, tergeletak terbalik di tanah datar seperti kerucut. Beberapa orang dapat melihat dengan jelas bahwa gunung yang diselimuti kabut putih itu memanjang lurus dan diagonal ke atas di kaki mereka. Dan kabut putih ini jika dilihat dari dekat terlihat seperti gulungan wol yang melambai, seputih salju dan menggeliat perlahan, namun tidak menyebar keluar dan tidak pernah menyebar sehingga sulit untuk melihat bekas warna putih situasi di dalam kabut. Fengzi tidak bisa menahan rasa penasarannya dan dengan lembut mengulurkan tangannya untuk menjelajah ke dalam kabut putih. Tanpa diduga, sebelum dia menyentuh kabut putih, dia terpental kembali oleh kekuatan pantulan yang tak terlihat dan hampir terjatuh. Dia berbohong di tanah, dan lengannya mati rasa untuk beberapa saat. Hehe, ini sangat menyenangkan, sangat menakjubkan. Melihat Fengzi menyentuhnya dan itu bukan masalah besar, Ye Qingwu mengikuti dan menyentuhnya, tetapi dia menjadi lebih lembut dan terpental kembali dengan lembut, dia tidak bisa menahan diri untuk memulai bermain-main seperti anak kecil melihat mainan yang menyenangkan. Haha, Ye Qinghan melihat ekspresi bahagia Ye Qingwu dan tersenyum lembut. Setelah beberapa saat, dia berkata oke, ayo pergi ketika kamu sudah cukup bersenang-senang. Kakekmu dan para tetua mungkin menunggu dengan tidak sabar di depan. Long Sainan juga tersenyum tipis dan berkata ya, ayo pergi, berlatih keras, dan berusaha agar kita bertuju bisa memasuki Gunung Luoshan dalam 5 tahun. Baiklah, saya pasti akan melakukannya dalam 5 tahun-tahun, cobalah yang terbaik untuk datang ke sini lagi dan pergi ke pegunungan untuk berburu harta karun. Fengzi mengertakkan gigi dan sekali lagi memberikan tekanan dan tujuan besar pada dirinya sendiri. Semua orang berbicara dan tertawa dan mulai berjalan menuju konvoi. Setelah melewati Gunung Luoshan, mereka semua memahami bahwa masih banyak tempat misterius dan tidak diketahui di benua ini. Hanya jika mereka lebih kuat barulah mereka memenuhi syarat untuk mengetahui dan memahami. Hanya dengan begitu mereka dapat memenuhi syarat untuk mengetahui dan memahami. Anda memenuhi syarat untuk menjelajah. Apa itu? Long Sainan, yang sedang berjalan, tiba-tiba berhenti dan senyuman di wajahnya tiba-tiba menegang. Di sebelahnya, Ye Qinghan, yang memiliki tingkat jiwa yang sangat tinggi, juga segera menyadari situasi abnormal di sisi kanan gunung, dan wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Sebenarnya ada 3 bayangan hitam yang datang langsung ke arah mereka dari sisi lain gunung. Kecepatannya sangat mengejutkan. Namun, di bawah gravitasi Gunung Luoshan, kecepatannya sangat cepat, terlihat jelas bahwa ranah ketiga orang itu jauh lebih tinggi daripada beberapa orang yang hadir. Ras alien, ras Ibel 15. Fengzi tiba-tiba menoleh ketika dia mendengar kata-kata Long Sainan. Ketika dia melihat kemunculan 3 sosok hitam dengan jelas, dia berteriak ngeri. Melarikan diri. Kurung siku buka. Ye Qinghan dan Long Sainan saling memandang, Ye Qinghan berteriak, dan dengan cepat menyalakan semangat juangnya, dengan panik menggerakkan langkah kakinya, menarik Yue Qingcheng dan Ye Qingwu menuju konvoi. Melarikan diri. Fengzi, Hua Chao, Long Suiliu juga segera berjalan menuju konvoi tanpa menyeka keringat dingin di wajah mereka. Mereka tidak tahu mengapa 3 monster muncul di tempat ini, mereka tidak tahu mengapa monster itu tiba-tiba muncul, tapi Ye Qingyu sepertinya bereaksi. Yang mereka tahu hanyalah karena ketiga monster ini bisa berlari lebih cepat dari mereka, dan mungkin tahu bahwa Ye Qingyu dan beberapa ahli tingkat kaisar hadir, mereka berani menyerang dan membasmi mereka. Maka ketiga orang ini setidaknya berada di puncak kekuatan Kaisar Ibel 15, atau lebih mungkin, ketiganya adalah orang suci Ibel 15. Fiuh, cahaya Qian tiba-tiba menyala, tiba-tiba menyelimuti mereka. Ye Qingyu akhirnya bereaksi dan segera membuka tempat suci, dan pada saat yang sama, suara marah Ye Qingyu terdengar seperti sambaran petir. Yeksi, beraninya kamu melakukan sesuatu yang jahat. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membasmimu? Tidak bereaksi. Faktanya, dia telah merasakan situasi di sekitarnya dengan indera spiritualnya sambil duduk di kereta. Tepatnya, sejak dia meninggalkan kota dewa yang jaraknya 100 mil, dia selalu waspada. Meskipun Yaoshi dikalahkan tanpa daya oleh kekuatan penjaga pembasmi dewa.
Tapi dia masih khawatir roh jahat atau orang barbar akan mencegatnya di jalan. Bagaimanapun, bakat Ye Qinghan sangat luar biasa. Dia memiliki kultivasi seperti itu di usia yang begitu muda. Yang terpenting, jika keterampilan abnormal Ye Qinghan diberikan kepadanya, jika Ye Qinghan besar nanti, dia pasti akan menjadi mimpi buruk bagi suku Ibel 15 dan barbar. Tapi sebelum Ibel 15 itu muncul, ada kelainan hebat pada energi cuaca di timur laut. Ye Qingniu dan para tetua menyadarinya satu demi satu. Mereka semua menjelajahi pergerakan abnormal di timur laut pada saat itu. Memang ada gerakan aneh di timur laut, dan gerakan itu datang dari langit, sekelompok orang terbang dari langit timur laut, penuh momentum dan arogansi, dan bisa terlihat dari kejauhan. Kurung siku buka. Ye Qinghan dan yang lainnya berlevel rendah, jadi tentu saja mereka tidak mengetahuinya, tapi Ye Qingniu segera menemukannya. Di saat yang sama, dia segera mulai menyelidiki apakah orang yang datang dari langit timur laut itu musuh atau teman. Saat dia merasakan aroma yang familiar, dia sedikit terkejut sesaat. Mengapa Ye Tianlong ada di sini? Dan dengan begitu banyak tuan di keluarga. Tapi sebelum dia bisa memikirkan masalah ini dengan jelas, Feng Zi mengejutkannya dengan raungan yang keras. Dia tiba-tiba gemetar, dan dengan sapuan kesadaran spiritualnya, dia menemukan bahwa di belakang Ye Qinghan dan yang lainnya, ada 3 monster yang bergegas menuju mereka. Sebelum dia sempat memikirkan bagaimana roh jahat itu menyelinap tanpa menyadarinya, para tetua sudah berada di dalam kereta. Dia meraung dan membuka alam suci terlebih dahulu, tetapi pria itu bergegas langsung ke gerbong dan melangkah keluar dari udara. Binatang perang kelas 8 Kuiniu langsung bergabung dengan binatang perang di udara dan bergegas menuju Yao Xi dan yang lainnya di belakang Ye Qinghan dan yang lainnya. Yao Xi, kamu adalah orang suci yang bermartabat. Bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Serangan diam-diam terhadap junior. Ye Ping sadar dan memancarkan aura yang ganas. Seluruh tubuhnya bergegas menuju Ye Qinghan dan yang lainnya seperti benda tajam. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan suar dari tangannya dan melemparkannya ke udara. Monster, beraninya kamu. Hampir di saat yang bersamaan, beberapa orang terbang keluar dari beberapa gerbong, dikelilingi semangat juang, dengan amarah di wajah mereka. Tuan dan nyonya muda dari keluarga mereka semua ada di depan, jika mereka semua dibasmi oleh pohon palem jahat, bagaimana mereka akan kembali dan menjelaskan kepada pemimpin klan. Mereka semua menyadari momentum yang melonjak di langit timur laut, dan mereka semua merasakan kekuatan dominan Ye Tianlong. Setelah bom sinyal unik keluarga Ye meledak, Ye Tianlong pasti akan datang dengan seluruh kekuatannya, dan mereka hanya perlu menunda sebentar. Berhasil melindungi beberapa tuan dan nyonya muda. Bang! Sebelum bom sinyal meledak, tempat suci Ye Qingniu tiba-tiba hancur. Di bawah serangan penuh Yao Xi dan 2 klan Ibel 15, tempat suci Ye Qingniu runtuh dalam satu pukulan. Pada saat yang sama, seekor singa besar berambut emas muncul di belakang Ibel 15 itu, matanya yang merah darah menatap ke arah Ye Qinghan yang berlari, dan berkata dengan keras, Ye Qinghan, basmi anakku, Ibel 15 tua, aku akan membiarkanmu mati tanpa menyelesaikannya, tubuh. Setelah Yao Xi selesai berbicara, bayangan singa di belakangnya meraung dan berubah menjadi telapak tangan emas besar, yang ditembakkan dari udara ke arah Ye Qinghan dan yang lainnya yang sedang berlari. Kamu berani, Yao Xi. Ye Qingniu meraung lagi, dan kecepatannya melonjak lagi. Di saat yang sama, semangat juang di tangannya bersinar, berubah menjadi Qian Kuiniu, dengan aura yang sangat mendominasi, terbang menuju telapak tangan raksasa Yao Xi. Orang pembawa sial, masih ada orang suci Ibel 15. Ada juga Kaisar Ibel 15 klan Macan Tutul Puncak. Kalian berempat pergi untuk menunda orang suci Ibel 15, dan aku akan menahan Macan Tutul itu sendirian. Hua Ruoruo, seorang kaisar yang kuat di keluarga Hua, tersenyum pahit, dia berteriak dengan marah pada Ye Ping dan yang lainnya, dan segera menyelinap menuju puncak Kaisar Ibel 15 klan Macan Tutul di sisi kiri Yao Xi. Cao Xianglong, selir Yue Xiang, Feng Huo, kita berempat akan menghentikan Demon Sein dari klan monyet. Selama kita bisa menundanya selama 5 menit, kepala keluargaku akan tiba. Ye Ping menggerutu giginya dan menghadap keluarga Long Cheng dan Yue, ahli tingkat kaisar berteriak. Beberapa orang yang hadir pernah mengalami perang kacau 30 tahun yang lalu. Baru saja, 3 klan Ibel 15 bergabung untuk menghancurkan tempat suci Ye Qingniu. Mudah bagi mereka untuk melihat bahwa ketiga klan Ibel 15 itu kekuatan. Tak perlu dikatakan lagi, Santo Ibel 15 telah memasuki alam Santo Ibel 15 50 tahun yang lalu, dan Ibel 15 di sebelah kanan yang tingginya 4 hingga 5 meter dan terlihat seperti kera besar jelas juga merupakan Santo Ibel 15.
Klan Macan Tutul yang sangat cepat yang tersisa adalah kekuatan puncak Kaisar Ibel 15 lagi pula, jika dia memasuki alam suci Ibel 15, kecepatannya akan lebih cepat, dan Ye King Han serta yang lainnya akan mati mengenaskan di bawah cakar Macan Tutulnya. Bang! Bom sinyal, dengan upaya Ye Ping untuk membuangnya, akhirnya terangkat ke udara hingga lebih dari 10 meter, meledak dengan keras, dan lampu merah menyala menerangi sekeliling. Tepat setelah lampu merah menyala bersinar, sebuah suara datang dari langit yang jauh raungan yang lebih kuat dan keras. Yao Xi, jika kamu berani membasmi Ye King Han, aku akan memerintahkan 100.000 klan monstermu untuk menguburkannya bersamanya. Ye Tianlong sudah merasakan kesadaran spiritual Ye King Niu ketika mereka melepaskan keberadaannya. Dia melepaskan auranya dengan begitu tidak hati-hati, dia berharap Ye King Niu dan yang lainnya akan merasakannya. Hanya saja ketika ia tak punya waktu untuk berbahagia, ia tak sempat membayangkan bagaimana ia akan memuji cucunya yang sudah terlantar lebih dari 10 tahun itu. Dia merasakan tempat suci Ye King Niu dan cuaca serta energi yang kacau di dekatnya ketika trio Yao Xi menghancurkan tempat suci tersebut. Kemudian dia melihat hantu singa besar berambut emas, dan suara lampu merah yang menyilaukan. Lampu merah adalah sinyal suar unik untuk keluarga Ye yang dilepaskan oleh Ye Ping, dan hantu singa berambut emas adalah satu-satunya di seluruh benua. Ini adalah keterampilan tempur bayangan Ibel 15 dari salah satu orang suci dari klan Ibel 15. Jadi dia segera menggabungkan binatang-binatang itu, dan dengan seluruh energi bertarungnya yang mengalir, dia terbang dengan liar menuju kaki Gunung Luoshen dan meraung dengan marah. Tunggu, tunggu, Ye Qiang, Ye Tianxing dan yang lainnya di belakang mereka juga melihat singa besar berambut emas di kaki Gunung Luoshen. Bukan omong kosong, binatang kolektif bergabung dan menggandakan kecepatan mereka. Dengan Ye Tianlong lihatlah gunung suci itu lenyap. Meskipun dia tidak banyak bicara di bibirnya, dia diam-diam berpikir di dalam hatinya pada saat yang sama. Jaraknya tidak terlalu jauh dari Gunung Luoshen, jika melaju dengan kecepatan biasa, mereka dapat tiba hanya dalam 1 atau 2 menit. Namun selama mereka berjalan ke depan dalam jarak pendek, mereka akan memasuki ruang gravitasi Gunung Luoshen, dan kecepatan mereka akan sedikit melambat. Jadi mereka memperkirakan dibutuhkan setidaknya 5 menit untuk mencapai medan perang. Raungan Ye Tianlong membuat band Ye King Han dan yang lainnya merasa bahagia di saat yang sama, Ye Tianlong akan datang. Selama Ye Tianlong datang, mereka akan benar-benar aman. Serangan Ye King Niu kuat, tapi pertahanannya tidak terlalu bagus. Terlihat bahwa tempat perlindungannya baru saja hancur seketika oleh serangan gabungan dari 3 klan Ibel 15. Tapi Ye Tianlong berbeda. Monster pertarungannya adalah beruang bumi dengan pertahanan terkuat. Selama dia berada dalam lingkup wilayah sucinya, jika Ibel 15 dan yang lainnya ingin menerobos, itu pasti tidak akan mungkin terjadi dalam waktu singkat. Hanya saja kegembiraan mereka hanya berlangsung sedetik. Telapak tangan emas besar di atas kepala mereka telah menamparkan kepala mereka. Telapak tangan emas mengandung tekanan tertinggi, yang membuat mereka merasa bahwa udara di sekitar mereka seolah-olah alirannya berhenti, dan hati di hatiku serasa melompat keluar. Dan anak tangga yang tadinya sulit untuk dilalui kini seolah-olah sedang ditekan oleh gunung besar, tak mampu bergerak meski setengah menit. Ye King Han berhenti bergerak, di bawah gravitasi dan tekanan seperti itu. Bahkan jika dia menjalankan energi bertarungnya dan menghancurkan meridiannya, dia mungkin tidak akan bisa lepas dari jangkauan telapak tangan emas. Karena dia tidak bisa melarikan diri, dia tidak akan melarikan diri, dia memandang Ye King Wu dan Yue King Cheng, yang tampak pucat di sampingnya, dan merasakan penyesalan dan rasa bersalah di dalam hatinya. Karena dialah beberapa orang mengalami bencana seperti itu, dan dialah yang menyebabkan semua orang menderita. Melihat Ye King Han yang tampak bersalah dan kesakitan, wajahnya sepucat salju, dan Yue King Cheng serta Ye King Wu tampak terkejut. Tapi tiba-tiba dia menjadi tenang, dan tangan yang dipegang oleh Ye King Han ditahan oleh Ye King Han dengan paksa pada saat yang bersamaan. Rona merah mulai muncul di wajahnya, dan dia menggelengkan kepalanya sedikit, matanya penuh kelembutan. Sepertinya itu memberitahu Ye King Han. Mereka tidak menyalahkannya, dan mereka rela mati bersama Ye King Han. Apa yang kamu lakukan begitu bodoh? Beri aku energi pertempuranmu untuk berubah menjadi perisai. Berbaringlah. Tepat ketika beberapa orang dengan bodohnya tidak bisa menunggu kematian, Ye King Niu meraung lagi, dan pada saat yang sama membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Wajahnya warnanya tiba-tiba menjadi pucat, dan sepasang mata banteng menjadi lebih menonjol, seolah-olah akan rontok kapan saja. Kurung siku buka. Bang! Tepat ketika telapak tangan emas hendak menekan, Kui Niu yang berubah dari semangat juang Ye King Niu tiba-tiba berakselerasi, dan bertabrakan satu sama lain terlebih dahulu ketika telapak tangan emas itu jatuh.
Kedua energi besar itu bertabrakan dan menghasilkan ledakan yang mengejutkan. Tuan, Nona, beberapa tetua berteriak, meskipun setelah Ye Qingyu meraung, Long Sainan, Ye Qinghan dan yang lainnya segera mengubah energi bertarung mereka menjadi perisai untuk membentuk perisai pertahanan. Namun di bawah dampak energi yang begitu besar dan ledakan yang begitu dahsyat, dapatkah kekuatan mereka menahannya? Mereka belum mati, cepat dan tahan. Kesadaran spiritual Ye Qingyu tersapu, dan sedikit warna kembali ke wajah pucatnya, dan dia berteriak kepada Ye Ping dan orang lain di belakangnya, bahkan tanpa repot-repot menyeka. Dengan darah menetes dari sudut mulutnya, mata Ye Qingyu melotot sambil terus menerkam ke arah Yaoxi. Sekarang setelah Ye Qingyu mengatakan itu, Ye Ping dan yang lainnya merasa lega dan dibagi menjadi dua kelompok dan bergegas menuju Saint Evil 15 klan Monkey dan Kaisar Evil 15 klan Macan Tutul di belakang Yaoxi. Suara ledakan barusan masih bergema di kaki gunung, dan serpihan debu yang disebabkan oleh ledakan di dekat Ye Qinghan dan yang lainnya perlahan jatuh saat ini, memperlihatkan tubuh yang telah rusak parah akibat ledakan tersebut. Feng Zihua Cao Long Sui Liu meledak hingga wajahnya berlumuran darah. Tentu saja bukan karena darahnya, melainkan dari ludahnya. Itu karena andalamnya terluka akibat benturan yang kuat dan ia menderita luka dalam yang sangat serius. Long Sainan sedikit lebih baik. Kekuatan puncaknya di alam pangeran membuat pertahanannya yang dibentuk oleh perisai gas pertempuran menjadi sangat kuat. Dia tidak terluka, tapi dia sedikit malu. Jubah ungu di punggungnya robek dengan lubang besar, memperlihatkan kulit seputih salju dan tali ikat perut berwarna merah. Han, apa kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Hanzi, kamu tidak bisa mati. Tidak apa-apa di sana, tapi Ye Qinghan terlihat cukup serius di sini. Ye Qinghan segera berubah menjadi perisai begitu Ye Qingyu mengingatkannya. Pada saat yang sama, dia menarik Yue Qingcheng dan Ye Qingwu ke dalam pelukannya dengan kedua tangan, dan kemudian melemparkan keduanya ke tanah pada saat yang bersamaan. Yue Qingcheng dan Ye Qingwu, yang dalam keadaan malu tetapi tidak terluka sama sekali, baru saja bangun dan segera bangkit dari pelukan Ye Qinghan. Ketika mereka melihat punggung Ye Qinghan yang berdarah, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mendengar teriakan Yue Qingcheng dan Ye Qingwu, Long Sainan berjalan menuju sisi ini dengan susah payah tanpa menutupi cahaya pegas yang bocor dari punggungnya. Hua Chao He Feng Zi Long Sui Sui juga menyeka mulutnya dan mendekat dengan langkah berat. Mereka tahu bahwa Yaoxi ingin membasmi Ye Qinghan, jadi titik pusat ledakan berada di atas Ye Qinghan, jadi dia terluka parah. Batuk, aku baik-baik saja, kenapa kamu tidak segera lari? Ye Qinghan terbatuk 2 kali dan mengeluarkan seteguk darah. Perlahan berdiri, dia memang baik-baik saja. Cincin perunggu di jari manisnya mulai mengeluarkan aliran udara putih saat dia terluka, menyembuhkannya. Meski cederanya kali ini terlihat parah, namun sebenarnya tidak melukai otot dan tulang, sehingga ia mengingatkan semua orang untuk melarikan diri. Ayo pergi. Melihat Ye Qinghan masih bisa berjalan bebas meski daging dan darahnya memar, Long Sainan tidak banyak bicara dan menoleh ke Feng Zihua Cao Long Sui Sui dan berkata. Dia tahu ini bukan waktunya membicarakan kesetiaan. Kami semua adalah semut di bawah komando raksasa dan bisa mati kapan saja. Jika kami bisa melarikan diri, kami akan menghitung semuanya. Dia tahu bahwa Ye Tianlong membawa orang ke sini, dan sebelum Ye Tianlong tiba, tidak ada tempat yang aman di sini. Satu-satunya cara adalah menjauh dari Gunung Luoshan. Semakin jauh Anda pergi, akan semakin aman. Meskipun Ye Qingyu dan beberapa tetua mengulur waktu, tidak peduli apa, ada 2 orang suci Ibel 15 di sana, selama kedua orang suci Ibel 15 ini dengan santai menyerang mereka, mereka semua akan musnah. Han, aku akan membantumu berjalan. Cepat, Yue Qingcheng meletakkan tangan Ye Qinghan di bahunya, bersiap untuk membantunya melarikan diri bersama. Ye Qingwu menatap punggung Ye Qinghan yang berlumuran darah dengan sedih, sama sekali tidak menyembunyikan rasa sayangnya pada Ye Qinghan. Dia memegang tangan Ye Qinghan yang lain dan berkata dengan suara menangis Xiao Hanzi. Cepatlah, kami akan membantumu berjalan. Selama pemimpin klan tiba, kita akan diselamatkan. Teknik pertarungan Kuiniu Ye Qingyu mengikuti hukum kegelapan kehancuran, serangannya sangat ganas dan mendominasi, dan dia akan terluka jika dia tidak hati-hati. Dan dia tahu bahwa Ye Tianlong, yang dikenal sebagai orang nomor 1 dalam pertahanan rumah Dewa Perang, akan segera tiba, jadi dia merasa lebih cemas dan meneriaki anak buahnya. Kaisar Ibel 15 klan Macan Tutul yang terjerat oleh Huaruo merasakan kemarahan Ibel 15 itu dan segera tidak berani gegabah. Dia dengan cepat memutar tubuhnya beberapa kali, meninggalkan Huaruo, dan mulai berlari menuju Ye Qinghan.
Orang suci Ibel 15 lainnya, terlepas dari pengepungan Ye Ping dan yang lainnya, secara langsung mengandalkan pertahanannya yang kuat untuk bergegas menuju Ye King Han. Kalian berdua, cepat pergi, target mereka adalah aku. Ye King Han mendengar auman Ibel 15 dan melihat dua Ibel 15 mencoba melepaskan diri dari belitan dan bergegas ke arahnya. Dia langsung mengerti bahwa jika Ye King Wu dan Yue King Cheng terus berjalan bersamanya, itu akan menjadi lebih berbahaya, dan dia dengan cepat berkata kepada mereka dengan ekspresi penuh tekad di wajahnya. Tidak, Xiao Hanzi, jika kamu mati, apa gunanya hidupku? Kamu bilang kamu akan bertanggung jawab untukku, kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk meninggalkanku. Ye King Wu menggelengkan kepalanya dengan keras, dengan air mata mengalir di wajahnya, dan dia memegang erat-erat tangan Ye King Han seolah-olah dia takut akan meninggalkannya. Hidup adalah milikmu, kematian adalah hantumu, Ye King Han, jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku. Yue King Cheng tidak menangis, dia hanya menatap Ye King Han dengan ringan, dengan sepasang mata yang cerdas, tidak ada rasa sakit, tidak ada kesedihan, dan tidak ada yang lain. Yang ada hanyalah kasih sayang dan kelembutan yang mendalam. Memanggil, Ye King Han tidak banyak bicara, meskipun dia sangat tersentuh hingga dia hampir menangis. Tapi dia tahu bahwa ini bukan waktunya untuk berbicara tentang cinta. Tidak ada bunga di Gunung Luoshen, dan tidak ada bulan saat ini. Yang ada hanyalah niat membasmi yang luar biasa dan bahaya yang bisa datang kapan saja. Jadi Ye King Han dengan tegas menggunakan keterampilan tempur gabungannya, menyebabkan kebingungan dalam jiwanya dan langsung membuat mereka berdua pingsan. Cahaya ungu centil menyala, Ye King Han, dua aura pertarungan yang kuat muncul dari tangannya, dan memukul punggung Yue King Cheng dan Ye King Wu dengan keras, menjatuhkan mereka sejauh puluhan meter, dan kemudian dia menatap mereka berdua dalam-dalam. Dia benar-benar berbalik dan berjalan menuju sisi kanan Gunung Luoshen. Nona Long, bawa mereka berdua pergi. Target klan Ibel 15 adalah aku. Mendengar suara tegas dan tegas Ye King Han, langkah berlari Long Sainan berhenti sedikit, menggigit giginya, menoleh dan melirik punggung Ye King Han yang masih berdarah tapi sangat bertekad berlari ke belakang, dan rasa sedih melonjak di hatinya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan menghentakkan kakinya, berlari menuju tempat Yue King Cheng dan Ye King Wu mendarat. Tidak jauh dari sana, Kaisar Ibel 15 klan Macan Tutul sepertinya telah lolos dari penghalang Hua Ruo dan mengejar Ye King Han dengan kecepatan kilat. Hua Ruo, hentikan Macan Tutul itu. Aku akan memberimu 100 botol pil roh salju bermutu tinggi nanti. Meskipun Ye King Wu bertarung dengan roh jahat dengan cara yang gelap, dia masih mempertahankan jejaknya kesadarannya. Sementara dia memperhatikan Ye King Han dan yang lainnya, ada harapan masa depan keluarga Ye dan cucunya yang berharga. Bagaimana mungkin dia tidak mengawasi mereka? Pada saat ini, dia melihat bahwa Ye King Han benar-benar membuang Yue King Cheng dan Ye King Wu, dan malah berjalan menuju Gunung Luoshen. Dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam mengutuk orang idiot, tetapi pada saat yang sama mengungkapkan kekagumannya atas pendekatan Ye King Han. Target Yao Xi dan yang lainnya adalah Ye King Han, jika Ye King Han terus bersama Ye King Wu dan yang lainnya, jika dia tidak sengaja terkena, kerusakannya akan semakin besar. Dan ketika dia melihat Kaisar Ibel 15 klan Macan Tutul, setelah Yao Xi meraung dengan marah. Tubuhnya gemetar dan menyusut sedikit, lalu kecepatannya tiba-tiba melonjak, dia menyingkirkan keterikatan Hua Ruo dalam sekejap dan terbang menuju Ye King Han. Dia tahu bahwa Kaisar Ibel 15 klan Macan Tutul telah menggunakan keterampilan menekan kotak yang menyelamatkan nyawa. Hua Ruo, yang berada di alam kekaisaran tingkat kedua, tidak akan pernah mampu mengejar kecepatan yang melonjak ini. Ketika Yao Xi melihat Kaisar Ibel 15 klan Macan Tutul, dia bergegas menuju Ye King Han, dan serangannya menjadi lebih ganas. Dia sama sekali tidak punya cara untuk menyelamatkan orang, jadi dia hanya bisa berteriak pada Hua Ruo. Orang pembawa sial, ayo bertarung. Kurung siku buka. Hua Ruo dibuang oleh klan Macan Tutul, jadi dia merasa sangat cemas. Dia mencoba yang terbaik untuk mengejar, tapi dia tidak bisa mengimbangi kecepatan klan Macan Tutul. Pada saat ini, ketika dia mendengar bahwa Ye King Wu telah menawarkan harga setinggi langit untuk 100 botol pil roh salju, dia tidak terlalu peduli tentang itu saat ini, jejak kekejaman melintas di matanya, ledakan kabut merah darah mekar di sekujur tubuhnya, dan matanya menjadi merah darah. Namun, kecepatannya tiba-tiba menjadi lebih dari 2 kali lipat, berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju klan Macan Tutul dengan gila-gilaan. Hua Ruo berjuang keras, ayo bertarung juga. Feng Huo, orang kuat di alam kekaisaran keluarga Feng, tiba-tiba mempercepat pedang terbang pendeknya, terus-menerus terbang di sekitar orang suci Ibel 15 klan monyet, mencari orang suci Ibel 15.
Matanya dan hidungnya perih, tetapi ketika dia melihat Santo Ibel 15 dari klan Monkey datang untuk melawan, dia segera mundur. Setiap menit dan setiap detik dikendalikan secara ekstrim, dan pikiran dikonsumsi dengan cepat. Selir Yue Xiang, anggota kuat dari kerajaan keluarga Yue, melirik ke arah Hua Ruoruo, yang berlumuran darah, dan tahu bahwa dia memang putus asa. Dia tahu bahwa keterampilan ini adalah keterampilan menyelamatkan nyawa keluarga Hua, bernama Blood Escape. Setiap penggunaan membutuhkan banyak usaha dan latihan, tetapi kecepatannya bisa berlipat ganda dalam waktu setengah jam. Namun, setelah menggunakan skill ini, kekuatan absolut Hua Ruoruo berkurang drastis, dan dia perlu berbaring di tempat tidur setidaknya selama sebulan untuk pulih. Dalam keadaan normal, orang-orang dari keluarga Hua tidak akan menggunakan skill ini dengan mudah hingga saat-saat terakhir. Dan Ye Qingyu menawarkan harga setinggi langit untuk 100 botol pil roh salju bermutu tinggi. Tentu saja Hua Ruoruo tidak akan ragu sama sekali. Dia mungkin bisa menebus tingkat budidaya yang hilang dalam waktu kurang dari 50 botol. Snow Spirit Pills saat ini pasti untung, tentunya harus bekerja keras. Minum. Setelah Ye Ping memukul dengan keras, dia dengan cepat mundur lagi. Hua Ruoruo baru saja mencoba yang terbaik sekarang, tapi dia sudah mulai bekerja keras. Meskipun tampaknya mereka berempat dengan mudah menghentikan orang suci Ibel 15 klan monyet. Faktanya, hanya dia yang tahu betapa kerasnya dia bekerja untuk menghentikan Santo Ibel 15 ini. Meskipun serangan pedang terbang Feng Huo terus-menerus mengenai mata dan hidung monyet, mereka hanya dapat memiliki efek mengganggu. Serangan spiritual Yue Xianggu hanya dapat mempengaruhi Monkey yang telah mengolah diri mereka sebagai orang suci Ibel 15. Sedikit konsentrasi, bahkan tidak sedikit pun 1/10 detik sudah cukup. Adapun Long Shao Xiang, meskipun dia terus-menerus menyerang, bagaimanapun, target klan Ibel 15 kali ini adalah Ye Qinghan. Ketika Long Sainan awalnya keluar dari bahaya, dia tidak begitu putus asa. Pada saat ini, dia adalah satu-satunya yang dapat sepenuhnya menahan serangan dari orang suci Ibel 15 klan monyet. Meskipun ada keributan dan kekacauan dari tiga lainnya, dia masih sangat sulit untuk diblokir, dan dia hampir mati, dari cedera serius beberapa kali. Hanya saja Yao Xi dan yang lainnya mengincar Ye Qinghan, sebagai tetua dari keluarga Ye dan teman Ye Dao saat itu. Bagaimana mungkin dia tidak memblokirnya dan tidak bertarung mati-matian? Ye Qinghan sedang berlari. Meskipun dia telah membuang Yue Qingcheng dan Ye Qingwu, dia berlari ke arah Gunung Luoshan. Tentu saja dia tidak ingin basmi diri, tapi lari dari Long Sainan dan yang lainnya ke dua arah. Hanya saja lari kali ini tidak seperti lari di Netherworld Island, lari itu mulai berlari dan berlari menuju alam marsal. Meski lari melelahkan, namun sangat membahagiakan dan memuaskan. Kali ini dia berlari untuk melarikan diri demi hidupnya. Tidak ada yang akan duduk diam dan menunggu kematian sebelum harapan benar-benar hilang. Ye Tianlong akan segera datang. Semakin jauh dia berlari saat ini, dia akan semakin aman. Namun, gravitasi aneh di sini membuatnya merasa tidak nyaman berlari. Setiap kali dia mengangkat kakinya, dia harus menggunakan seluruh kekuatannya. Energi bertarungnya dikonsumsi seperti air. Setiap otot di tubuhnya merasakan sedikit nyeri karena latihan yang keras. Dadanya aku juga merasa tertekan untuk sementara waktu. Tapi, tidak bisakah dia lari? Boom! Terdengar di belakangnya setiap menit dan setiap detik, ledakan dahsyat yang disebabkan oleh pertukaran energi. Dengan kekuatannya, pukulan biasa dari roh jahat mungkin akan menghancurkan tubuhnya berkeping-keping. Ibel 15 menyerang dan Ye Qingyu bertahan. Area di sini luas. Ye Qingyu dapat bertahan melawan serangan Ibel 15 untuk sementara waktu, tetapi bisakah dia bertahan melawannya setiap saat? Wosh! Ada suara kuat menembus udara di belakangnya, dan Ye Qinghan melihat dari sudut matanya monster pendek berbentuk macan tutul bergegas ke arahnya dengan gila. Ia begitu ketakutan hingga hampir meninggalkan tubuhnya, ia tidak berani memikirkan apapun saat ini, sehingga ia hanya bisa berlari dengan liar. Sesaat kemudian, dia mendengar raungan Ye Qingyu, dan kemudian terdengar suara terobosan lagi di udara yang disebabkan oleh gerakan maju cepat di belakangnya. Hua Ruoruo dikelilingi kabut berdarah, seperti hantu di udara, tiba-tiba muncul dari udara, berubah menjadi 9 sosok dan menyelimuti Kaisar Ibel 15 klan macan tutul. Minum. Kaisar Ibel 15 klan macan tutul tiba-tiba dikelilingi oleh Hua Ruoruo. Mengetahui bahwa sangat sulit untuk melepaskan diri dari keterikatan Hua Duo lagi, sudah sangat sulit untuk mengejar Ye Qinghan. Jejak kekejaman melintas di matanya, dan dia berteriak dengan ekspresi garang di wajahnya, telapak tangan kiri patah di pergelangan tangan, dan 5 cakar tajam terbuka, berubah menjadi cahaya hitam dan langsung meraih Ye Qinghan. Xiao Hanzi,
Hati-hati, Ye Qingniu telah melihat Huaruo menggunakan metode pelarian darah, dan dia segera menyusul klan Macan Tutul, dan merasa lega. Tanpa diduga, suku Ibel 15 ini memotong telapak tangannya dengan kejam dan ingin membasmi Ye Qinghan, dan dia dengan cepat berteriak dengan marah. Tuan Han, hati-hati. Huaruo juga merasa ngeri. Dia mencoba yang terbaik untuk mengonsumsi banyak esensi dan membuat pendarahannya keluar. Tanpa diduga, Kaisar Ibel 15 ini bahkan lebih menakjubkan. Dia benar-benar menggunakan telapak tangannya sebagai senjata tersembunyi dan menyerang Ye Qinghan pergi. Yah, Ye Qinghan tidak membutuhkan Ye Qingniu dan Huaruo untuk mengingatkannya, dia sudah merasakan suara benda keras menerobos udara dari belakang, dan kecepatannya sebenarnya lebih cepat dari kecepatan Yao Zhu dan Huaruo. Dia tidak berani melihat ke belakang. Dia mengubah semangat juangnya menjadi perisai dengan seluruh kekuatannya dan mempertahankan punggungnya. Dia dengan cepat merunduk ke samping. Tapi dia meremehkan kecepatan dan kekuatan telapak tangan Macan Tutul yang patah. Kaisar Ibel 15 Klan. Pada saat dia baru saja melawan Ki Transformation Shield dan hendak menghindar. Telapak tangan patah emas dengan bintik-bintik dan rambut menghantamnya tepat di punggung. Pada saat yang sama, telapak tangan yang patah tiba-tiba meledakkan Ye Qinghan dan memukulnya tidak jauh. Di sebelah kabut putih Gunung Luoshen, jatuh dengan deras ke tanah. Kurung siku buka. Xiao Hanzi, Ye Qingniu memuntahkan seteguk darah lagi, melambaikan aliran udara cian yang kuat dengan satu telapak tangan, dan mendorong kembali roh jahat itu. Dia dengan cepat menggunakan indera spiritualnya untuk menyapu ke arah Ye Qinghan, yang terbaring di tanah di keadaan berdarah. Dia tahu bahwa keterampilan ledakan dari telapak tangan patah klan Macan Tutul adalah keterampilan putus asa yang unik dari klan Macan Tutul, sangat sulit untuk dipelajari, tingkat keberhasilannya tidak tinggi, dan cukup kuat. Ye Qinghan adalah seorang pejuang di alam marsekal tingkat pertama, bahkan jika fusi monster pertempurannya dapat mencapai alam pangeran tingkat pertama, bagaimana dia bisa menghentikannya? Ye Tianlong akan mati. Jika Ye Qinghan mati seperti ini sekarang, wajah apa yang harus dia gunakan untuk menghadapi Ye Tianlong? Jadi dia mati-matian menggunakan metode rahasia itu lagi, menghabiskan usahanya, dan secara paksa meningkatkan kekuatan serangannya untuk mengusir roh jahat. Dia dengan cepat menyapu kesadaran spiritualnya ke arah Ye Qinghan. Aku masih punya energi. Kurung siku buka. Melihat ke atas, aku menemukan bahwa Ye Qinghan masih memiliki nafas yang lemah. Meski sekujur tubuhnya sepertinya telah patah berkali-kali dan dalamnya mengalami luka dalam yang parah, tidak masalah selama dia tidak mati. Ye Qingniu dengan paksa meletakkan kekhawatiran di hatinya dan bergegas menuju Yao Xi lagi. Pada saat yang sama, dia meraung ke arah Huaruo, basmi Macan Tutul itu untukku, dan aku akan memberimu 100 botol pil roh salju lagi. Sangat marah, melihat Ye Qingniu yang tampak seperti gila, dia menggerakkan mulutnya tanpa daya. Dengan levelnya, dia pasti bisa merasakan bahwa Ye Qinghan masih bernafas dan belum mati. Dan keluarga Ye memiliki tujuan yang besar, jadi selama dia tidak mati, dia mungkin bisa diselamatkan dari cedera serius. Ye Tianlong akan segera datang. Jika Ye Qinghan tidak dibasmi sekarang, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan sama sekali setelah Ye Tianlong tiba dan tempat suci dibuka. Jadi dia siap bekerja keras, dia akan memiliki seorang putra ketika dia sudah tua, dan dia juga berharap Yao Kakak dapat mewariskan garis keturunan keluarganya dan melanjutkan kejayaan klan singa berambut emasnya. Tanpa diduga, di Broken Age Peak, Ye Qinghan justru membuatnya menonjol. Tentu saja, dia tidak akan berhenti sampai dia membasmi Ye Qinghan. Tapi sekarang adalah kesempatan terbaik. Untuk menciptakan kesempatan ini baginya, Tu Shenwei mempertaruhkan murka Dewa Penguasa dan mengirim orang untuk menghancurkan susunan teleportasi di Kota Naga. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini lagi, jika Ye Qinghan melarikan diri dan berlatih di keluarga Ye selama beberapa dekade, saya mungkin tidak akan pernah punya kesempatan untuk membalas dendam. Dasar binatang kecil, pergilah ke neraka. Teriak Yao Xi, rambut pirangnya berdiri tegak dan semburan api di matanya. Menghadapi Ye Qingniu yang datang dengan liar, dia maju terus. Yao Xi, kamu bukan tandinganku. Kepala keluargaku akan datang. Jika kamu tidak mundur, kamu akan tinggal di sini selamanya. Ye Qingniu melakukan gerakan yang tak terhitung jumlahnya dengan Yao Xi dengan kecepatan kilat, tetapi merasa tak berdaya di dalam hatinya. Dia dan Yao Xi sama-sama termasuk tipe dengan serangan yang kuat, yang satu terlatih dalam cara kehancuran yang gelap, dan yang lainnya terlatih dalam hukum api. Keduanya sama kuatnya, jika bertarung keras maka kedua belah pihak akan menderita kerugian, sehingga tidak ada satupun yang menggunakan jurus terkuatnya. Aku ingin pergi,
Tapi tidak ada seorang pun di rumah Dewa Perang yang bisa menahanku di sini. Yao Xi terus bertarung dengan Ye Qingniu, tapi matanya berkedip dari waktu ke waktu, menatap Ye Qinghan di luar perisai pertahanan kabut putih Gunung Luoshen di kejauhan, sepertinya sedang memikirkan cara menambahkan telapak tangan lain untuk membasmi Ye Qinghan sepenuhnya. Xiao Hanzi, ada apa dengan Xiao Hanzi? Han, ada apa denganmu? Pertarungan tadi sepertinya berlangsung sangat lama. Faktanya, setelah Ye Qinghan meninggalkan Ye Qingwu dan Yue Qingcheng, Kaisar Ibel 15 dari klan Macan Tutul menyusulnya. Terbang keluar dari telapak tangan yang patah, dan hanya butuh beberapa detik sampai Ye Qinghan jatuh ke tanah dengan luka serius. Pada saat ini, Ye Qingwu dan Yue Qingcheng perlahan terbangun. Mata mereka berbalik dalam kebingungan beberapa kali, dan mereka berdua terbangun pada saat yang sama, mereka dengan cepat berbalik untuk mencari Ye Qinghan. Tetapi ketika mereka akhirnya melihat mereka tergeletak di tanah di bawah kabut putih tebal di dekat kaki Gunung Luoshen, ketika Ye Qinghan tidak tahu apakah mereka hidup atau mati, ekspresi mereka berubah pada saat yang sama, dan mereka dengan cepat menarik Long Sainan yang datang untuk membantu mereka berdiri dan bertanya. Dia terlempar oleh telapak tangan Kaisar Ibel 15 Mongki yang patah. Aku tidak tahu apa yang terjadi sekarang, apa yang kalian berdua lakukan. Long Sainan juga memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Dia melihat pada mereka berdua tetapi mereka memisahkan diri dan dia berhasil. Dia ingin berlari menuju Ye Qinghan, dan buru-buru meraih mereka berdua dan berteriak. Ya, Yue Qingcheng, Ye Qingwu, kalian berdua, jangan pergi ke sana. Tuan mudahan akan baik-baik saja. Feng Zi dengan cepat mengikuti dan membantu menahan mereka berdua. Ekspresinya juga sangat buruk, dan dia tampak padanya dari waktu ke waktu. Ye Qinghan di kejauhan berkata dengan samar. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Meskipun Yue Qingcheng biasanya terlihat lemah, pada saat ini dia berteriak kepada Long Sainan dengan nada yang sangat tegas, sementara matanya tertuju pada tubuh berdarah Ye Qinghan. Tubuh. Wajah Ye Qingwu penuh dengan air mata, dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan berteriak pada Feng Zi, saya ingin pergi ke sana dan melihat. Jika Feng Zi tidak melepaskannya, saya akan mengambil tindakan. Kamu dua gadis, harap diam. Ye Qinghan belum mati, Long Yatu, bawa mereka pergi. Ye Qingniu memperhatikan situasi di sini dan dengan cepat mengirim pesan ke beberapa orang, meminta mereka untuk menjauh dari medan perang untuk menghindari orang yang tidak bersalah menyakiti. Yao Xi, apakah kamu ingin klan Ibel 15-mu menanggung amarahku? Pada saat ini, raungan Ye Tianlong datang dari timur laut lagi, dan semua orang bisa melihatnya. Bayangan hitam muncul dari langit di timur laut, melesat lurus ke bawah sini seperti bola meriam. Diperkirakan setelah mencapai area terluar Gunung Luoshen, terkena gravitasi dan tidak bisa lagi terbang setinggi itu. Kamu orang tua yang jahat, kamu berani menyakiti keponakanku, aku pasti akan meneleponmu kali ini. Tidak akan ada kembalinya. 3 monster, jika kamu berani menyakiti keturunanku dari keluarga Ye, kamu akan membayar kembali 100 kali di masa depan. Kurung siku buka. Selusin orang di belakang Ye Tianlong. Orang-orang kuat dari alam kekaisaran keluarga Ye datang satu demi satu seolah-olah mereka sedang berjalan di atas awan, dengan momentum yang mencengangkan, dan mereka secara kolektif mengutuk kesakitan. Ketika dia mencapai daerah yang diselimuti oleh gravitasi Gunung Luoshen, dia tidak melambat, malah membiarkan tubuhnya terpengaruh oleh gravitasi dan bergegas menuju Gunung Luoshen secara diagonal. Aum, wajah Yao Xi berubah drastis, dan diam-diam dia mengatakan sesuatu yang buruk. Dia akan menyerang dengan seluruh kekuatannya dan melarikan diri terlepas dari berhasil atau gagal. Tanpa diduga, Santo Ibel 15 dari klan Mongki yang sedang diserang oleh Ye Ping dan yang lainnya dan tidak bisa melarikan diri adalah orang pertama yang memamerkan kekuatannya. Dengan keterkejutan, ukuran seluruh tubuh menjadi lebih dari 2 kali lipat, dan serangkaian sapuan membuat Ye Ping dan Long Shaoxiang menjauh. Kemudian Kaisar Ibel 15 mengabaikan serangan Feng Huo dan Yue Xiang Fei dan langsung berlari menuju Ye Qinghan. Monyet, beraninya kamu. Ye Qingniu sangat gembira saat melihat Ye Tianlong dan yang lainnya telah tiba. Selama tempat perlindungan Ye Tianlong dapat bertahan 1 menit lagi, itu akan sepenuhnya aman. Pada saat ini, melihat Kaisar Ibel 15 dari klan Mongki telah berubah lagi, dia tidak bisa menahan panik, dia dengan cepat memusatkan perhatiannya untuk melawan Ibel 15 dengan tangan kirinya dan melambaikan telapak tangannya ke Kaisar Ibel 15 dari klan Monyet, dengan tangan kanannya. Haha, Ye Qingniu, pergilah ke neraka. Melihat bahwa Ye Qingniu benar-benar berani mencurahkan perhatian dan semangat juangnya untuk menyerang Kaisar Ibel 15 klan Monyet, Yao Xi tidak bisa menahan kegembiraannya.
Rambut pirang di kepalanya berdiri lagi, dan semuanya rontok secara otomatis. Berubah menjadi ribuan paku beterbangan di udara, dan akhirnya ribuan rambut pirang terkondensasi menjadi tombak emas, menusuk ke arah Ye Xingniu. Keterampilan ini adalah keterampilan putus asanya. Rambut pirangnya adalah senjata Ibel 15 kelahiran dari klan singa mereka. Semakin kuat kekuatannya, semakin tajam rambut pirangnya dan semakin merusak. Pada saat ini, dia semua menyerang Ye Qingniu. Jika dia fokus pada Ye Qingniu mungkin akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Ibel 15 mati, kamu benar-benar menyerahkan senjata Ibel 15 alamimu. Qingniu berubah menjadi baju besi. Ye Qingniu melihat tombak panjang berubah menjadi rambut pirang di langit dan menyerangnya dengan gila. Dia ngeri dan tidak punya pilihan selain menggunakan keterampilan menyelamatkan nyawanya dan sekali lagi menyemprotkan seteguk darah. Qingniu hijau muncul dari belakang Qingniu meraung dan berubah menjadi baju perang yang menutupi tubuh Ye Qingniu. Skill penyelamatan nyawa Ye Qingniu hanya memiliki 2 jurus, satu jurus untuk mengubah Qingniu menjadi tebasan, satu jurus untuk mengubah Qingniu menjadi baju besi, satu serangan dan satu pertahanan. Dibutuhkan seluruh semangat juang dan banyak kerja keras, setelah menggunakannya akan lemah selama sebulan dan tidak akan pernah bisa digunakan sampai saat-saat terakhir. Haha, Niu tua, kamu telah ditipu, kamu binatang kecil, kamu harus mati. 5 tertawa liar ketika Yaoxi melihat Ye Qingniu berubah menjadi baju besi, dan pada saat yang sama, tombak emas itu tiba-tiba menjadi ilusi dan lewat tepat di atas Ye Qingniu menembak langsung ke arah Ye Qinghan. 180